Yi Chen dan Hou Hou sedang menunggu di luar. Mereka tidak mengatakan apa-apa, siap untuk melihat trik apa yang dimainkan Gui Ying, Lai Feng dan yang lainnya. Selain itu, situasi saat ini di sarang 10.000 setan tampaknya tidak terlalu stabil. Yi Chen juga berencana untuk masuk dan melihat-lihat, menggunakan kesempatan ini untuk melihat berapa banyak ibel yang telah terbangun. Tuan muda hampir tiba, mari bersiap memasuki sarang 10.000 setan. Pada saat ini, seorang anggota terbang menuju Ghost Shadow Liefeng dan berkata. Mendengar ini, Ghost Shadow Liefeng dan Saint Feng yang saling memandang dan berteriak dengan keras, kesempatan untuk mendapatkan harta karun ada di depan Anda. Jika Anda ingin melompati gerbang naga, ikutlah dengan saya. Masuk. Setelah mendengar harta karun itu, kegembiraan muncul di wajah para pembudidaya. Pada saat ini, mereka tidak tinggal dan bergegas menuju sarang 10.000 setan. Untuk mendapatkan harta karun tersebut, para pembudidaya ini akan melakukan apapun, dan setelah dipengaruhi oleh Ghost Shadow Liefeng, mereka semakin bertekad bahwa mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun. Dengan ide ini, mereka memasuki sarang 10.000 setan satu demi satu. Melihat para pembudidaya yang datang satu demi satu, senyuman muncul di wajah Ghost Shadow Liefeng dan Feng Yang Sein. Mereka semua adalah sekelompok idiot. Mereka benar-benar mengira hal baik seperti itu akan terjadi di dunia. Saya tidak tahu kelompok mana ini. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk menyelesaikan misinya. Kata bayangan Liefeng. Jangan membuat mereka curiga, ayo masuk bersama. Saintes Feng Yang mengangguk, lalu mereka berdua memasuki sarang 10.000 setan bersama-sama. Bagaimana kabarmu, monyet? Apakah kamu merasakannya? Yi Chen bertanya setelah semua orang dari klan Guiying masuk. Mereka pasti punya rencana tersembunyi. Ayo masuk bersama. Mongkia itu juga ingin tahu jenis obat apa yang mereka jual, dan segera mereka berdua melintas dan bergegas ke sarang 10.000 setan pada saat yang bersamaan. Begitu dia masuk ke sini, aura ibel yang kuat menerpa wajahnya, bahkan lebih buruk daripada di luar. Yi Chen mengerutkan kening. Dia merasakan aura tidak nyaman datang dari dalam. Monster yang lebih kuat telah bangkit. Sebagai monster, Monkey memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap monster tersebut, darah para pembudidaya manusia di tanah. Ada beberapa perbedaan antara darah yang dicuci manusia dengan darah Warcraft, sehingga bisa dinilai dengan sangat jelas. Aneh, meskipun ada banyak kultivator yang masuk, mereka belum bertarung melawan monster-monster itu. Mengapa ada begitu banyak darah kultivator manusia di sini? Mungkinkah ada pembantaian di sini sebelum mereka masuk? Yi Chen menyipitkan matanya seperti mata yang tajam dan melirik ke dinding batu. Dia menemukan masih ada darah hitam di banyak dinding batu. Raungan kultivator bergerak maju dan bertemu dengan banyak monster setingkat kaisar, tetapi mereka benar-benar berteriak dan kemudian mundur satu demi satu. Perilaku ini terlalu tidak biasa. Kamu bisa merasakan niat membasmi yang kuat dari monster-monster itu. Monster tingkat kaisar juga memiliki keagungannya. Mereka tidak bisa mundur ketika bertemu dengan kultivator biasa. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalam diri mereka. Melihat fenomena seperti itu, Yi Chen membuat penilaian ini, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Ghost Shadow Liefeng dan berkata sepertinya mereka telah merencanakannya. Tampaknya masalahnya jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Jangan bersuara, mari kita terus memisahkan lebih dalam, dan kita akan segera mendapatkan jawabannya. Mongkia itu mengatakan ini, lalu mereka berdua terus bergerak maju bersama para pembudidaya. Ya, jangan biarkan monster-monster itu melarikan diri. Mereka semua adalah monster setingkat kaisar, dan jiwa binatang juga sangat berharga. Beberapa pembudidaya berteriak dengan penuh semangat, dan mereka berkumpul dan bergegas menuju monster tersebut. Menurut tingkat kultivasi mereka, mereka jelas bukan tandingan monster-monster itu, tetapi ketika mereka melihat monster-monster itu menghindari mereka, mereka benar-benar mengira mereka sangat kuat, dan monster-monster itu ketakutan. Sayangnya, saat-saat indah tidak berlangsung lama. Ketika mereka sampai di tempat yang sangat luas, monster yang melarikan diri di depan berhenti pada saat ini dan menatap para pembudidaya dengan mata tajam. Lihat, itu benar-benar mempermainkanku, basmi mereka. Para pembudidaya itu tidak merasakan perubahan monster, dan terus melambaikan senjata mereka dan bergegas menuju monster tingkat kaisar. Raungan ketika mereka tiba di depan monster tingkat kaisar, sebelum mereka dapat mengambil tindakan, monster tingkat kaisar telah mengambil tindakan, dan cakarnya yang besar menamparkan kepala mereka dengan aura kematian. Ah! Jeritan itu bergema di udara. Ketika mereka akan mati, mereka benar-benar menyadari bahwa monster di depan mereka bukanlah kucing dan guk-guk yang pemalu, tetapi binatang buas yang tak tertandingi yang tidak mampu mereka sakiti.
Para kultivator yang berjalan di depan berhenti pada saat ini, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Hanya ketika mereka melihat beberapa kultivator mati barulah mereka merasa terancam, dan mimpi indah asli mereka semakin berkurang. Aum, pada saat ini, auman monster yang menggemparkan bumi datang dari belakang para penggarap, dan mereka secara bersamaan menoleh dan melihat ke belakang. Di pintu masuk gua yang padat, langkah kaki yang padat terdengar pada saat ini. Suara berjalan membuat seluruh gua bergetar, seolah-olah sejumlah besar binatang ajaib sedang mendekat ke sini. Pada saat ini, para kultivator tersebut merasa bahwa bayang-bayang kematian telah menyelimuti mereka. Pada saat ini, mereka memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hati mereka, tetapi bahkan jika mereka ingin pergi, itu sudah terlambat. Di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, sekelompok monster kekaisaran yang tampak ganas muncul di pintu masuk gua yang padat. Pada saat ini, mereka mengeluarkan raungan yang ganas. Semua binatang meraung bersama, dan pemandangannya sangat spektakuler. Gelombang suara berguncang. Para pembudidaya yang hadir merasa jiwa mereka gemetar, dan ada juga ancaman kematian yang kuat. Kami dikelilingi oleh mereka. Pada saat ini, para kultivator itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan wajah mereka sangat jelek. Tuan Liefeng, kami tidak menginginkan harta karun itu lagi, tolong bawa kami keluar. Dalam pandangan mereka, klan Guiying adalah jaminan pelarian mereka. Sayangnya, Guiying Liefeng sepertinya tidak berniat membawa mereka pergi. Semua orang tidak sabar menunggu saat kita masuk. Kita harus pergi sekarang. Mengapa kita terburu-buru? Tawa arogan Ghost Shadow Liefeng bergema di dalam gua. Kata-kata ini membuat para penggarap yang hadir merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam es gudang di bawah tanah. Ghosting Liefeng, apa maksudmu? Kamu berjanji untuk memastikan keselamatan kami saat kamu masuk. Apakah kamu ingin melalaikan tanggung jawabmu? Salah satu kultivator muda menjadi cemas dan berteriak keras. Ups, tapi pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuh Guiying Liefeng, mengembun menjadi sepasang tangan raksasa dan meraih kultivator tersebut. Lepaskan aku. Dia melambaikan anggota tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu angin hantu, tapi sekeras apapun dia berusaha, itu sia-sia. Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu mencari kematian. Ghost Shadow Liefeng tersenyum dingin, dan kemudian dengan pikiran, energinya langsung menggaruk kepala kultivator, dan darah menyembur kemana-mana. Saat ini, semua orang menelan ludahnya, mereka bisa mencium bau yang tidak biasa. Aku baru saja mengarang cerita agar kalian bisa masuk. Aku tidak menyangka kalian semua akan mempercayainya. Sekelompok orang celaka yang rakus. Datanglah ke sini hari ini untuk menikmati pesta kematian yang kubawakan untukmu. Tawa angin kencang bergema di dalam gua, dan monster juga mengeluarkan raungan yang ganas, dan wajah para pembudidaya yang hadir menjadi pucat. Pada saat ini, semua pembudidaya mengerti dan berteriak dengan keras bayangan hantu Liefeng, kamu berani bekerja sama dengan Ibel di sarang 10.000 setan. Apakah kamu tidak takut berita ini akan menyebar dan menarik pengepungan dari para pembudidaya? Selama kamu mati di sini, siapa yang akan mengetahui beritanya? Ghost Shadow Liefeng tersenyum galak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, basmi mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Raungan pada saat ini, auman monster yang ganas bergema di kehampaan, dan monster-monster itu menukik ke bawah pada saat yang sama, dan mereka melancarkan serangan terhadap para pembudidaya. Beberapa pembudidaya yang hadir sangat kuat, tetapi monster yang menyerang mereka memiliki level yang sangat tinggi dan bukan tandingan mereka. Mereka hanya bertahan sebentar dan terbelah menjadi dua. Ini adalah pembantaian, dengan berbagai jeritan bergema di kehampaan dan darah muncrat. Aum, monster tingkat kerajaan mengincar Yi Chen, berdiri, melompat, dan menyerbu dengan angin kencang. Peng Yi Chen tidak mengerahkan kekuatan jiwanya, tetapi meninju seolah-olah dengan sangat santai, langsung meninju kepala monster itu. Darah muncrat, dan dia membasmi monster tingkat kaisar dalam satu gerakan. Saya tidak pernah menyangka Ghost Shadow Liefeng akan berkolusi dengan suku Tekno. Saya tidak pernah menyangka ini. Yi Chen berkata dengan sungguh-sungguh apa manfaat melakukan ini. Jika kamu ingin monster yang tertidur itu bangun secepat mungkin, kamu perlu mengumpulkan banyak darah. Setelah menggunakannya, mereka bisa bangun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Monkey mengetahui lebih banyak tentang hal-hal ini dan berkata. Jadi begitu. Setelah Yi Chen mengerti, dia berkata dengan suara yang dalam mereka telah membasmi beberapa kelompok pembudidaya sebelumnya, dan mereka seharusnya mendapatkan banyak darah. Tampaknya ada lebih banyak pembudidaya Ibel yang telah terbangun daripada kami pikir banyak. Abaikan mereka untuk saat ini,
ayo pergi dari sini, kata monyet. Tak satu pun dari mereka tinggal di sini. Mereka berbalik dan berjalan ke arah mereka baru saja masuk. Kemanapun mereka pergi, monster-monster itu bukanlah tandingan mereka. Ada dua tuan di sini, ayo ikuti mereka. Setelah melihat kekuatan bertarung mereka yang sengit, para pembudidaya di sekitar mereka berteriak pada saat yang sama, lalu bergegas dan mengikuti Yi Chen. Siapa mereka? Pertunjukan ini sangat menarik perhatian. Mata Ghost Shadow Liefeng tertuju pada Yi Chen dan mereka berdua. Itu Yi Chen, sama sekali tidak salah. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenali punggungnya. Suara Saintes Feng Yang yang hampir ganas terdengar. Itu dia. Guiying Liefeng juga memiliki kebencian yang kuat terhadap Yi Chen, karena dia dipimpin ke sini oleh Yi Chen setahun yang lalu dan bertengkar dengan Yi Chen, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Semua monster mematuhi perintah dan bergabung untuk membasmi Yi Chen pada saat yang sama. Di belakangnya, teriakan ganas dari Ghost Shadow Liefeng datang. Pada saat ini, auman banyak monster terdengar bersamaan, dan sosok hitam besar bergegas menuju Yi Chen. Monster-monster itu mengincar Yi Chen dan langsung menerkamnya untuk membasminya. Menghadapi serangan banyak monster, Yi Chen hanya tersenyum tipis, mengangkat tangannya ke kehampaan di depan, memadatkan kekuatan jiwanya menjadi pedang langit raksasa, dan dengan cepat menebas ke depan. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di dalam gua. Serangkaian monster langsung dibasmi oleh Yi Chen, dan darah berubah menjadi kabut darah dan memenuhi gua. Monster setingkat kaisar dibasmi dengan mudah olehnya. Seberapa kuat tingkat kultivasinya saat ini? Wajah Guiying Liefeng sangat jelek. Saya ingat setahun yang lalu, kekuatan Yi Chen setara dengannya. Saya tidak menyangka hanya dalam waktu setahun, kultivasinya akan mencapai level ini. Mau kemana Yi Chen? Teriakan Saintes Feng Yang datang dari belakang. Dia dengan cepat bergegas menuju Yi Chen dalam sekejap. Perisai. Pikiran Yi Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya dengan cepat terkondensasi menjadi perisai di belakangnya. Serangan Saintes Feng Yang dicegat dan diubah menjadi aliran energi yang menghilang di udara. Aku telah mencari kesempatan untuk membasmimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri ke pintu itu. Cahaya tajam melintas di matanya, tubuh Yi Chen bergetar, dan kekuatan jiwanya memadat menjadi monster yang ganas, yang menghadap Saintes Feng Yang. Pada saat ini, Saintes Feng Yang merasakan bahaya yang sangat kuat, dan dengan cepat mengaktifkan formula ajaibnya, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi perisai di depannya. Boom, dia ingin memblokir serangan Yi Chen, tetapi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, kekuatan gempa yang kuat datang dari depan, perisai yang dia kental langsung hancur, dan kekuatan sombong menjatuhkannya. Puff mengeluarkan seteguk darah merah, dan Saintes Feng Yang terjatuh ke tanah di kejauhan, terlihat sangat malu. Warcraft, cegat dia. Saint Feng Yang telah berkembang sangat cepat dalam 2 tahun terakhir, dan budidayanya hampir sama dengan Guiying Liefeng. Tanpa diduga, dia dikalahkan oleh Yi Chen. Ribuan monster meraung pada saat yang sama, dan mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Namun, serangan mereka tidak membahayakan Yi Chen, tetapi para pembudidaya yang bersama Yi Chen terbasmi secara langsung. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Beberapa kultivator menatap Yi Chen dengan mata galak dan berteriak, aku memerintahkanmu untuk membawa kami pergi, atau kami akan bergabung untuk membasmimu pada saat yang sama. Kalimat ini terdengar sangat lucu. Mereka bahkan tidak bisa membasmi monster-monster ini, apalagi Yi Chen. Aku akan menghadapi Santo Feng Yang itu. Yi Chen mengabaikan tatapan dingin mereka dan bergegas menuju Santo Feng Yang dalam sekejap. Mencegat dia, Ghost Shadow Liefeng baru saja melihat Yi Chen mengambil tindakan dan tahu bahwa dia sekarang sangat kuat. Di bawah komandonya, semua monster tingkat kaisar berkumpul dan bergegas. Tidak ada gunanya bahkan jika monster ini membantumu hari ini, kamu pasti akan mati. Yi Chen Shen berteriak dengan dingin, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan memadatkan kekuatan jiwanya menjadi pedang raksasa di depannya, dan menebas langsung ke monster itu. Boom! Semua monster dalam garis lurus terbasmi. Beberapa monster yang terluka parah meratap dan memandang Yi Chen dengan kagum dan takut. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Yi Chen mengepalkan tangannya dan meninju Saintes Feng Yang. Beraninya kamu, teriak Guiying Liefeng, dan dia dengan cepat bergegas maju dan meninjunya. Boom, terdengar suara tumpul, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Pada saat ini, Guiying Liefeng merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia terpesona. Setahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Yi Chen, dia masih bisa mempertahankan beberapa gerakan,
tetapi sekarang kekuatannya terlalu lemah di depan Yi Chen, dan dia dapat digambarkan sebagai orang yang rentan. Ayo bergabung dan bekerja sama dengan monster-monster itu, kita pasti bisa membasminya. Ghost Shadow Liefeng meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian Saintes Feng Yang berjuang untuk berdiri. Keduanya mencubit formula ajaib pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa mereka melonjak di bawah kendali mereka, menyerang Yi Chen pada saat yang sama, dan banyak binatang ajaib bergegas mendekat, membentuk pengepungan. Esensi magma. Yi Chen mengerutkan bibirnya, mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan teriakannya bergema di kehampaan. Peng pada saat ini, magma berwarna-warni melonjak dari meridiannya, dan nyala api panas membakar ruang di sekitarnya hingga bergetar, dan nyala api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tak satu pun monster di sekitar Yi Chen yang mampu menahan api mengerikan dari roh magma. Mereka secara bersamaan mengeluarkan ratapan menyakitkan dan kemudian dibakar hingga menjadi kehampaan. Tidak bagus. Ghost Shadow Liefeng dan keduanya tahu betapa menakutkannya esensi magma, jadi mereka mengubah serangan mereka pada saat yang sama dan membombardir esensi magma. Suara tumpul keluar, dan keduanya terpesona oleh kekuatan sombong pada saat yang bersamaan. Kamu pasti akan mati hari ini. Yi Chen mengarahkan matanya ke Phoenix Saint, mencubit mantranya dengan kedua tangan, memadatkan kekuatan jiwanya menjadi pedang raksasa, dan menyerang Phoenix Saint. Sekarang, tidak ada binatang ajaib yang dapat membantunya menahan energi tersebut, dan Dewi Feng yang masih terbang terbalik, jadi tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak, sebuah suara enggan bergema di kehampaan. Mata Saintes Feng yang penuh dengan kekejaman, dan kemudian dia terkena energi itu. Bahkan jika dia membela diri, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, apalagi dia masih tanpa pertahanan dan akan segera dibasmi sebelum dia berteriak di kemudian hari. Yi Chen selalu ingin menyingkirkan Saint Feng Yang, tapi dia selalu melarikan diri. Sekarang dia akhirnya membasminya, yang membuatnya merasa lega. Ada sosok hantu lain Li Feng, Yi Chen menatapnya dan menemukan bahwa sosok hantu Li Feng sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan dia masih melarikan diri jauh ke dalam sarang 10.000 setan. Aum pada saat yang sama, auman binatang buas terdengar dari dalam sarang 10.000 setan, dan kekuatan mengerikan datang dari dalam. Wajah para pembudidaya yang hadir menjadi pucat. Bahkan wajah Yi Chen menjadi serius ketika dia merasakan aura saat ini. Aura ini benar-benar memberinya perasaan kekuatan yang seimbang. Yi Chen, cepat pergi. Orang ini bukan monster biasa. Yi Chen awalnya ingin membasmi Guiying Liefeng, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan. Lain kali aku melihatmu, aku akan mengambil nyawamu. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, lalu berbalik dan bergegas menuju pintu keluar. Yi Chen dan Monkey bergabung. Monster-monster itu sama sekali bukan tandingannya, jadi mereka sangat cepat. Di saat yang sama, suara gemuruh dari belakang menjadi lebih keras. Tapi masih belum bisa menyusul Yi Chen dan mereka berdua, dan segera mereka tiba di luar sarang 10.000 setan. Hei, Yi Chen berhenti di kehampaan di kejauhan dan tidak terus berlari. Di saat yang sama, dia melihat ke arah pintu keluar dengan mata tajam. Suara gemuruh telah menghilang, dan setelah beberapa saat, sesosok tubuh berjubah hijau keluar dari dalam. Pemuda yang sangat kuat itu begitu mengesankan sehingga ruang di sekitarnya bergetar. Itu seorang pemuda. Apakah dia jenius di antara ibel? Ketika Yi Chen melihat jubah hijau itu, dia langsung merasa bahwa dia seimbang. Keduanya saling memandang, dan mereka bisa merasakan semangat juang yang kuat di mata satu sama lain. Ras manusia dan ras ibel tidak berselisih satu sama lain, apalagi monster super di kedua sisi. Kekuatannya tidak lebih lemah darimu, dan mereka sudah tertidur lama, dari zaman dahulu sampai sekarang. Dengan kata lain, dia adalah monster super dari zaman kuno hingga sekarang. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 3 pahlawan klan Ibel, peringkat ketiga Mosang. Kekuatannya telah lama ditingkatkan ke alam kuasi primordial. Lawannya ternyata adalah monster super dari zaman dahulu. Kalian pasti tahu bahwa pada saat itu, kekuatan jiwa di daratan sangat melimpah, dan banyak skill dan formasi jiwa yang belum hilang periode ini sangat menakutkan. Semangat juang yang kuat muncul di hati Yi Chen, dan dia sekarang ingin segera turun dan melawan Mosang. Aku merasa ada ibel yang lebih kuat yang keluar dari sarang 10.000 ibel. Ayo pergi dulu. Kata-kata Monkey membuat Yi Chen menahan semangat juangnya. Ayo pergi. Tanpa berhenti di sini, Yi Chen berbalik dan bergegas maju, dengan Monkey mengikuti di belakang. Sampai mereka pergi, Mosang masih berdiri di luar pintu masuk sarang 10.000 setan. Dia tetap tidak bergerak dan melihat ke arah kiri Yi Chen. Mereka sebenarnya melarikan diri oleh 2 orang.
Dia sudah mengetahui situasi sarang 10.000 setan kita. Segera, seorang lelaki tua keluar dari gua dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, "Pangeran, saya ingin memburu mereka." Petik 2. Tidak perlu, 90% orang kita telah bangun. Bahkan jika umat manusia datang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mata Mosang bersinar terang dan dia berkata yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan cukup darah, lalu biarkan ayah bangun. Aku akan melakukan ini secepat mungkin. Setengah dari darahnya telah dikumpulkan sekarang. Tidak akan lama lagi Raja Ibel akan bangun. Orang tua itu berkata, tapi aku masih tidak mengkhawatirkan kedua orang itu baru saja. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengejar mereka. Salah satunya adalah Monkey Lahi, salah satu pelindung di sekitar sosok mengerikan itu. Meskipun kekuatannya belum pulih, masih sangat sulit untuk membasminya. Kepala dan berkata dan aura yang dikeluarkan orang lain memberiku ancaman yang kuat, yang sangat mirip dengan aura orang itu. Apakah dia masih hidup? Setelah mendengar kata-kata Mosang, ekspresi ngeri muncul di wajah lelaki tua itu. Belum jelas. Mari kita tunggu sampai ayah bangun. Mosang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu tidak tinggal di sini dan berjalan menuju kedalaman sarang 10.000 setan bersama lelaki tua itu. Banyak pembudidaya telah keluar, tetapi sayangnya mereka bertemu dengan lelaki tua itu dan Mosang. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi tampaknya ada energi yang menakutkan di depan mereka. Begitu mereka mendekat, mereka akan terjepit menjadi daging dalam sekejap. Karena keserakahannya sendiri, dia benar-benar memasuki sarang 10.000 ibel yang mengerikan. Menurut pendapat Yi Chen, orang-orang ini tidak pantas dikasihani. Tapi yang lebih tidak diharapkan Yi Chen adalah klan bayangan hantu akan berkolusi dengan orang-orang dari sarang 10.000 setan dan melakukan beberapa hal yang merugikan para pembudidaya. Tanpa bantuan klan hantu, butuh beberapa waktu bagi ibel di sarang 10.000 setan untuk bangun. Nada suara Yi Chen sedikit merosot. Tidak ada cara lain sekarang selain mencari cara untuk meningkatkan kekuatanku, kata Monkey sambil tersenyum. Keduanya dengan cepat meninggalkan area sarang 10.000 setan. Namun, Yi Chen tidak melanjutkan terbang ke depan. Sepertinya kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Sebuah cahaya tajam muncul di mata Yi Chen, dan dia sudah merasakan seseorang datang. Boom pada saat ini, suara tumpul terdengar di kehampaan, dan pusaran teleportasi segera mengembun pada saat ini. Awan gelap bergulung di kehampaan, yang sangat menakutkan. Itu adalah aura kuil bayangan. Aku tidak menyangka setelah lebih dari setahun terdiam, mereka akan menemukanmu lagi. Ketika Monkey merasakan aura tersebut, Monkey itu mengerutkan kening, lalu dengan cepat mundur, dengan mudah pergi. Chen jauh sekali. Monkey orang pembawa sial, bukankah kamu sangat tidak berterima kasih? Melihat reaksi Monkey itu, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Kaulah yang memprovokasi orang-orang dari kuil bayangan, bukan aku. Wajah Monkey tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Yi Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya, Monkey itu benar-benar tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan terus menatap pusaran air hitam. Kuil bayangan, Dewa Membasmi Wuji. Sebuah suara dingin terdengar dari pusaran hitam, dan niat membasmi yang mengikis tulang merembes keluar darinya. Datanglah segera setelah kamu datang, jangan berpura-pura menjadi hantu, keluarlah. Mata Yi Chen menyipit tajam, wajahnya tetap sangat tenang, dan dia tidak takut dengan kedatangan mereka. Wosh! Sosok berpakaian hitam terbang keluar satu demi satu. Totalnya ada lebih dari 300 orang. Aura yang mereka keluarkan semuanya berasal dari alam prasejarah, dan beberapa di antaranya berasal dari alam prasejarah. Ada beberapa orang yang memimpin penyerangan. Yi Chen melirik mereka dan berkata, kecuali pejabat senior kalian datang, tingkat kultivasi kalian hanya akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi kalian. Bagi mereka, ini adalah penghinaan. Pandangan dingin muncul di mata mereka saat mereka mengepalkan belati di tangan mereka. Kepung dan basmi. Salah satu pemimpin berteriak dengan marah, dan kemudian lebih dari 300 anggota kuil bayangan menyerbu ke depan. Beberapa tahun yang lalu, Yi Chen diburu oleh kuil bayangan, namun jumlah anggota kuil bayangan yang datang saat itu tidak banyak, dan tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Anggota kuil bayangan yang datang sekarang lebih kuat dan lebih banyak daripada mereka. Mereka melancarkan serangan pada saat yang sama, dan niat membasmi yang mengerikan memenuhi udara. Itu bukanlah auranya, tapi niat membasmi yang mereka asah dengan mengakhiri hidup satu demi satu selama pelatihan mereka. Itu tidak sebanding dengan niat membasmi dari para kultivator biasa. Niat membasmi ini sangat kuat. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, niat membasmimu benar-benar membuat semangat juang di tubuhku membara.
Tidak apa-apa menggunakannya untuk berlatih ilmu pedang. Mereka telah mengepung Yi Chen. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Dang Ji mencibir, saling memandang, dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Basmi! Teriakan terdengar di udara, dan mereka bergegas pada saat yang sama. Belati di tangan mereka seperti kilat dari langit, dan mereka menusuk ke arah Yi Chen. Ada begitu banyak dari mereka, datang dari segala arah, sehingga Yi Chen tidak bisa menghindarinya. Perisai kekuatan jiwa. Menggunakan formula ajaib dengan kedua tangan, kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan, membentuk perisai di sekitar tubuh Yi Chen. Boom, semua serangan mereka mendarat di atasnya, dan suara tumpul bergema di kehampaan. Meskipun Yi Chen adalah kondisi kuasi primordial, perisai jiwa masih tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak dari mereka, retakan muncul dia. Jauh lebih kuat dari yang diharapkan, menarik. Jika mereka menyerang lagi, perisainya pasti akan segera hancur. Boom, pada saat ini, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan perisai yang dia kental segera meledak. Angin kencang bertiup di sekitar tubuh Yi Chen pada saat ini, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar perlahan ke sekeliling, dan pecahan perisai bercampur dan bergegas menuju mereka yang ada di kuil bayangan. Pertahanan! Pemimpin itu berteriak, dan mereka secara bersamaan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk memadatkan perisai di depan mereka, dengan energi Yi Chen di atasnya. Boom, tapi pertahanan semacam ini masih agak rapuh. Pada saat tabrakan, pertahanan itu terkoyak oleh energi Yi Chen dan berubah menjadi energi dan menghilang di udara. Dan saat ini, mereka merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan sekelompok orang dengan cepat mundur. Kekuatannya lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu. Tampaknya persiapan yang kita lakukan masih jauh dari cukup. Anggota utama mengerutkan kening dan berkata, luncurkan formasi pengepungan. Saat ini, mereka mengelilinginya lagi. Saat ini, mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi berputar dengan cepat. Badai bertiup kemana-mana, menimbulkan debu dan pasir di seluruh langit. Saat ini, mereka tidak terlihat, hanya belati yang bersinar. Kelilingi dan basmi. Pada saat ini, teriakan terdengar di kehampaan, dan badai yang mengerikan dengan cepat berkumpul pada saat ini dan datang langsung ke arah Yi Chen untuk mengepung dan menekannya oleh mereka. Saya harus mengatakan bahwa kerja sama mereka sempurna, dan orang-orang di kuil bayangan memang tidak sederhana. Hei, Yi Chen tidak mau berdiri dan menunggu pencekikan mereka. Dia dengan cepat bergegas ke atas dalam sekejap, mencoba menyingkirkan pengepungan mereka. Namun kendali mereka lebih baik dari yang dibayangkan Yi Chen. Pengepungan dari atas telah mendekat. Mereka menjebak Yi Chen di tengah, tidak dapat melarikan diri saat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, pikiran Yi Chen bergerak, kekuatan jiwanya terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian dia dengan cepat menebas ke depan, basmi. Boom, terdengar suara tumpul, dan kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi menjadi pedang raksasa di depan Yi Chen, dan langsung membombardir badai hitam itu. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu. Meskipun itu hanya area yang sangat kecil, ada banyak anggota di sana. Energi mengerikan itu membelah mereka menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi kabut darah. Ups! Pada saat yang sama, Yi Chen dengan cepat bergegas menuju celah. Mereka tidak menyangka Yi Chen akan menggunakan metode seperti itu. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengepung dan membasminya, jadi dia hanya bisa melihat Yi Chen bergegas keluar dari celah. Yi Chen, jangan berkelahi dengan mereka. Aku merasa masih ada aura Yuan Gu Realm di susunan teleportasi, dan ada cukup banyak yang datang. Dengan formasi ini, mereka sepertinya ingin mengelilingimu di sini, mungkin menggunakan transmisi suara. Apakah ada alam Yuan Gu yang akan datang? Dan ada beberapa di antaranya. Warna aneh melintas di mata Yi Chen. Jika ini benar-benar terjadi, maka situasinya akan dalam bahaya. Jangan buang waktu, cepat. Desak monyet. Ayo pergi. Yi Chen awalnya ingin melawan mereka, tapi sekarang tidak ada banyak waktu tersisa untuknya, jadi dia berbalik dan bergegas maju bersama monyet. Kemana harus pergi? Para anggota kuil pembasmi juga bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat ini, mereka bergegas pada saat yang sama, mencoba mencegat Yi Chen dan monyet. Sebagai pembasmi top yang dilatih oleh kuil bayangan, kecepatan mereka sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Yi Chen dan monyet, mereka masih sedikit tertinggal. Boom, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Yi Chen pasti bisa pergi dengan selamat, tetapi pada saat ini, suara tumpul terdengar dari depannya, dan pusaran teleportasi hitam segera mengembun. Basmi! Teriakan dingin terdengar dari dalam, dan kemudian kekuatan jiwa tirani melonjak, berkumpul dan bergegas menuju Yi Chen.
Aku tidak menyangka ada seseorang yang diam-diam mencegah kita pergi. Reaksi Yi Chen tidak lambat, dan dia menekan energinya dengan angin kencang. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Fluktuasi kekuatan jiwa yang begitu familiar. Mata Yi Chen berkilat kebingungan, aura yang terkandung dalam energi itu memberinya perasaan yang sangat familiar, mungkinkah dia mengenal orang yang melakukan gerakan itu? Justru karena ini, dia merasa sangat bingung. Dia sepertinya tidak mengenal orang-orang dari kuil bayangan, jika tidak, orang-orang dari kuil bayangan tidak akan mengejarnya. Saya tidak melihat Anda selama beberapa tahun, dan kultivasi Anda tampaknya lebih kuat. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari pusaran teleportasi. Apakah itu dia? Dari suara ini, Yi Chen mungkin menebak identitas pihak lain. Di bawah tatapannya, sosok yang tampak sangat familiar perlahan terbang keluar dari pusaran teleportasi. Itu benar-benar kamu. Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh ketika dia melihat sosok itu. Ketika Yi Chen datang ke sini beberapa tahun yang lalu, dia bertemu dengan bocah pembasmi itu, dan akhirnya kembali ke benua Long Yuan bersamanya. Setelah semuanya selesai, bocah pembasmi itu pun pergi tanpa menyapanya. Kita bertemu lagi, rival lama. Wajah bocah pembasmi itu ditutupi kain kasa hitam, jadi ekspresinya saat ini tidak terlihat, tapi ada sedikit nostalgia dalam kata-katanya. Alam prasejarah, saya tidak menyangka telah memasuki alam ini. Yi Chen tersenyum sedikit, merasakan aura orang lain, dan berkata, kecepatannya cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan saya, tampaknya sedikit tertinggal. Faktanya, Yi Chen sangat terkejut dengan kecepatan kultivasi anak pembasmi itu. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana anak pembasmi itu berlatih. Faktanya, pemikiran anak pembasmi itu persis sama dengan pemikiran Yi Chen. Dia memiliki semua jenis bakat dan harta di keluarganya, dan memiliki banyak bimbingan yang kuat. Dia membuat kemajuan pesat waktu setiap pertemuan merupakan kejutan baginya. Hal ini membuat bocah pembasmi itu sangat tertekan. Mungkinkah fondasi keluarga Yi Chen lebih kuat daripada fondasi klan kuno mereka? Tapi bocah pembasmi itu telah menghabiskan waktu bersama Yi Chen dan sangat mengenal keluarganya. Justru karena inilah hal itu membuatnya semakin terpukul. Seorang pemuda tanpa latar belakang keluarga dan tidak memiliki dasar yang kuat dapat berlatih lebih cepat darinya. Kamu datang ke sini kali ini bukan untuk membasmiku, kan? Yi Chen tidak terlalu mengkhawatirkan kultivasinya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu cukup pintar. Dengan tingkat pengolahanmu sendiri, kamu bukan tandingan kami. Menyerah dengan patuh adalah pilihan terbaik. Memang ada banyak orang di sini. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, bisa dibilang kita semua adalah kenalan lama. Apakah kamu malu untuk mengambil nyawaku? Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika berita itu menyebar? Ada hubungan yang tidak tahu malu, dan bocah pembasmi itu tidak bisa berkata-kata sekarang. Berkata ini adalah perintah keluarga dan saya tidak bisa melanggarnya. Saat kamu mati, saya akan membantu membakar beberapa wanita untukmu. Bocah pembasmi itu selalu bersikap dingin. Ketika saya berbicara dengannya di masa lalu, dia berbicara sangat sedikit dan setiap kalimat sangat singkat. Kali ini ketika kami bertemu, dia berbicara lebih banyak. Kamu telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu telah belajar bercanda. Apakah ada? Bocah pembasmi itu mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian niat membasmi menyebar ke seluruh tubuhnya, berkata, saya khawatir saya akan mulai mengambil tindakan. Namun, Yi Chen tidak menjawab sekarang. Bocah pembasmi itu merasa sangat bingung. Dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan liar dan bergegas menuju Yi Chen. Boom namun, ketika kekuatan jiwanya mengenai Yi Chen, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling Yi Chen berubah menjadi ledakan energi, dan hal yang sama juga terjadi pada monyet. Jangan tertipu, itu adalah hantu yang mereka kental. Wajah bocah pembasmi itu menjadi gelap. Tuan muda, mereka ada di sana. Salah satu anggota memperhatikan, melihat ke arah timur, dan berteriak dengan keras. Berbalik, dia melihat Yi Chen dan Hou Hou, tapi mereka sudah pergi. Kejar, teriak bocah pembasmi itu, dan sekelompok orang mempercepat saat itu. Namun, Yi Chen dan Hou Hou sudah mulai melarikan diri sambil berbicara. Menurut kecepatan mereka, tidak mungkin mereka bisa mengejar ketinggalan. Singkirkan mereka. 2 jam kemudian, Yi Chen dan Hou Hou tiba di sebuah lembah, dengan senyuman di wajah mereka. Kekuatan Super Muyu yang meminta kuil bayangan untuk memburumu sebelumnya,
Tapi sekarang kamu telah menarik mereka keluar, mengapa mereka masih mengejarmu? Apakah kamu menyinggung kuil bayangan dalam beberapa hal? Monkey bertanya dengan bingung. Ini adalah ketidakadilan bagi Yi Chen. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memprovokasi siapapun dari kuil bayangan. Sebaliknya, mereka telah mengejar Yi Chen sejak awal, yang membuatnya sangat pusing adalah klan kuno. Lupakan saja, jangan khawatir sekarang, mari kita bicarakan nanti. Yi Chen mengangkat bahu, dan pada saat ini, suara tumpul terdengar dari cincin penyimpanannya. Apa yang terjadi? Mata Yi Chen berkilat kebingungan, dan dia segera melepaskan kekuatan jiwanya dan memasuki cincin penyimpanan. Itu adalah bagian kunci dari kuil surga. Warna aneh melintas di mata Yi Chen. Sebelum dia bisa menghentikannya, 3 bagian kunci telah terbang keluar dari cincin penyimpanan dan mengambang di kehampaan. Kamu sebenarnya memiliki 3 kunci kuil surga. Ketika Monkey melihat pecahan kunci itu, matanya langsung melebar dan dia bergegas ke depan dalam sekejap. Monyet, sebaiknya kamu lebih jujur. Yi Chen melintas di depannya dan menghalanginya, Monkey tidak bisa mengubah makanannya. Untungnya, dia sudah siap, jika tidak, pecahan kuncinya pasti akan dibasmi oleh Monkey yang rakus jauh. Jangan pelit, aku akan melihatnya saja. Monkey itu tidak menyerah dan ingin bergegas mengambil pecahan kunci itu. Esensi magma. Pikiran Yi Chen bergerak, dan nyala api berwarna-warni perlahan naik dari telapak tangannya, dan energi panas memenuhi kekosongan. Dengan ancaman esensi magma, Monkey itu menelan ludahnya dan perlahan mundur, tidak lupa memarahi Yi Chen karena pelit. Wah, dia mengambil esensi magma kembali ke dalam tubuhnya. Ekspresi rasa ingin tahu muncul di wajah Yi Chen, dan dia berkata esensi magma telah tinggal di cincin penyimpanan tanpa gerakan apapun. Mengapa tiba-tiba bereaksi? Kunci kuil surga dibagi menjadi 9 bagian. Setiap bagian terkait satu sama lain. Selama bagian lainnya dapat dirasakan, mereka akan bereaksi satu sama lain. Saya pikir mungkin ada bagian kunci di sekitar sini. Semua orang ingin menemukan pecahan kunci kuil surga. Jika mereka dikumpulkan bersama, mereka dapat membuka kuil surga. Rahasia yang tersembunyi di kuil selama ribuan tahun juga akan terbuka, dan akan ada harta ilahi yang mengejutkan di dalam. Biarkan aku mencarinya. Yi Chen pernah ke kuil surga sebelumnya. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kuil, dan sekarang dia sudah memiliki 3 pecahan. Jika dia menemukan 6 pecahan lagi, dia akan bisa mendapatkan kunci kuil. Boom di bawah kendalinya, 3 pecahan kunci terbang melintasi daratan, merasakan pecahan kunci lainnya. Boom setengah jam kemudian, suara tumpul terdengar dari tanah di bawah kaki Yi Chen, dan 2 sinar cahaya menyilaukan dengan cepat naik ke langit dan bergegas menuju timur. 2 pecahan kunci kuil surga. Ketika dia melihat 2 pecahan itu, cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan dia dengan cepat bergegas menuju 2 benda itu dalam sekejap. 2 buah muncul di satu tempat pada waktu yang sama. Itu milikku, Tuan Monyet. Teriak Monkey itu dengan semangat. Monyet, sebaiknya kamu menyingkir, jika tidak, esensi magmaku tidak akan memiliki mata. Yi Chen menoleh untuk melihat Monkey itu dan berteriak. Saya tidak peduli dengan nyala api kecil Anda, Tuan Monyet. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah saja. Monkey itu mengabaikannya, berteriak, dan kemudian mempercepatnya. Sebaliknya itu kamu. Sebuah cahaya tajam muncul di matanya, dan Yi Chen juga mempercepat saat ini. Kecepatan kedua pecahan kunci itu sangat cepat. Yi Chen dan Monkey mengejar mereka selama setengah jam dan melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menyusul. Puff 2 pecahan kunci meluncur ke dalam danau pada saat yang bersamaan, terdengar suara aneh, dan tidak ada suara sama sekali. Monyet, aku pergi dulu. Teriak Monkey itu, lalu dengan cepat bergegas menuju danau dalam sekejap. Monyet, tunggu. Teriak Yi Chen, dan Monkey itu berhenti saat itu juga. Kenapa kamu berteriak kaget? Apa kamu takut tidak bisa menangkap Monkey dan ingin bernegosiasi denganku? Monkey orang pembawa sial, bisakah kamu menjadi lebih narsis? Yi Chen merasa tidak bisa berkata-kata, lalu dia mengamati lingkungan sekitar dan berkata, tidakkah menurutmu lingkungan di sini sangat aneh? Monkey itu menjadi serius sekarang dan dengan cermat mengamati lingkungan sekitarnya. Benar saja, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengerutkan kening dan berkata aneh. Pepohonan di sini hijau dan penuh kehidupan, tetapi memberi saya perasaan tak bernyawa. Aneh. Yi Chen mengangguk dan memiliki reaksi yang sama, jadi dia tidak membiarkan Monkey itu masuk. Di permukaan tampak seperti kehidupan, tetapi di dalamnya berarti kematian. Ini benar-benar membingungkan. Bagaimana tempat seperti itu bisa ada?
Yi Chen menyentuh dagunya. Ini terkait dengan cermin ajaib medan dan berkata, saya pikir ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Jika kita masuk ke dalam damar, kita pasti akan berada dalam bahaya. Kenapa aku tidak menyerahkan pecahan kunci itu padamu? Masuklah dan ambillah, dan aku akan mengawasimu di luar. Dia sebenarnya ingin membiarkan Yi Chen masuk dan mengambil risiko. Monkey mati ini sangat licik sehingga Yi Chen mau tidak mau ingin menghajarnya. Biarkan aku mengamatinya dengan cermat. Yi Chen sedikit mengernyit dan terus mengamati daerah sekitarnya, lalu menatap ke arah danau dan berkata, monyet, ayo serang danau bersama-sama pada saat yang sama, dan bersiaplah untuk melarikan diri pada saat yang sama, waktu. Apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Monkey itu tidak memahami buku ajaib itu, jadi dia tidak bisa melihat situasi di sini. Ada formasi di sini, dan mata formasi ada di danau. Mari kita coba menyerangnya. Yi Chen tidak banyak bicara. Faktanya, dia hanya menebak berdasarkan medan sekitarnya. Sayang, keluar. Monkey itu tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal, dia menekan formula ajaib itu, dan tongkat 3 bagian yang tebal itu keluar dari tubuhnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Esensi magma. Yi Chen juga tidak membuang waktu, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan segera esensi magma melonjak dengan gila-gilaan di sepanjang meridiannya, dan ruang di sekitarnya bergetar di bawah panas yang menyengat. Mulailah menyerang. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, Yi Chen berteriak, dan dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan esensi magma mulai melonjak dengan hebat, mengembun menjadi pedang raksasa multiwarna. Kemudian, di bawah kendali Yi Chen, pedang raksasa warna-warni itu menebas ruang di depan dan menyerang ke arah danau di bawah. Perhatikan gerakannya. Monkey itu juga melancarkan serangan pada saat ini, dan energi terus-menerus disuntikkan ke tongkat 3 bagian di tangannya. Ups! Tapi saat dia hendak menyerang, Monkey itu menarik seluruh energinya dan bergegas maju dengan cepat. Monyet, apa yang kamu lakukan? Mata Yi Chen membelalak, Monkey mati ini tidak menyerang, dan memandangnya seolah-olah dia sedang mencoba melarikan diri. Jika ada bahaya, saya dapat kembali dan memberitahu orang lain untuk menyelamatkan Anda, atau saya dapat membantu Anda mengambil mayatnya. Monkey itu bersembunyi jauh, dan juga mengucapkan kata-kata yang sangat jujur, yang membuat orang ingin menamparnya. Boom pada saat ini, energi yang dipadatkan oleh Yi Chen membombardir danau, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan air di danau mulai beriak. Dan pada saat ini, danau mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dunia mulai bergetar pada saat ini, dan ruang di sekitarnya juga bergetar dan retak sedikit demi sedikit. Sungguh tidak biasa. Sepertinya tebakanku benar. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan dengan cepat menghindar. Ruang di sekitarnya bergetar, dan retakan menyebar kemana-mana. Boom! Suara tumpul lainnya keluar, dan kemudian ruang di sini pecah seperti kaca. Pada saat ini, semua pemandangan di sekitarnya berubah menjadi gelombang energi dan menghilang di udara. Vegetasi di sekitarnya berubah menjadi untaian bulu, pasir dan batu berubah menjadi serpihan sisik hitam pekat, dan danau yang baru saja dilihat Yi Chen adalah mulut besar yang mengeluarkan bau amis. Monster biasa. Bentuknya seperti naga, namun tubuhnya lebih tebal dari naga biasa, dan kedua tanduknya seolah menekan Tian ke bawah. Monster alam purba. Setelah merasakan auranya, Monkey itu segera menilai kekuatannya. Ia belum berubah menjadi bentuk manusia. Binatang ajaib yang telah berkultivasi ke alam kuno belum menemukan peluang. Sepertinya kamu sangat tidak beruntung. Yi Chen tersenyum tipis, namun monster di depannya berbeda dari monster lainnya. Ia mampu mengukir formasi tidak tinggi, namun jauh lebih kuat dari monster lainnya. Jika Yi Chen bukan seorang penilai sihir dan merasakan perbedaan hukum langit dan bumi di sini, dia pasti akan bergegas ke danau bersama Monkey itu, menjadi makanan lezat yang diantar ke pintunya. Raungan ia mengeluarkan raungan yang panjang. Ternyata ia membungkuk, namun kini ia langsung berdiri. Ia menatap Yi Chen dengan mata merah darahnya, berjuang mati-matian untuk maju, tetapi karena suatu alasan, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Melihat situasi ini, mata Yi Chen berkilat kebingungan. Kamu akan tahu jika kamu datang ke sini dan melihatnya. Pada saat itu, suara Monkey terdengar, dan Yi Chen segera terbang ke arahnya. Ketika dia sampai di posisi monyet, Yi Chen menatap monster itu dan menemukan ada lebih dari selusin rantai besi tebal menempel di punggungnya, ditutupi dengan tanda misterius. Sebenarnya di sini terkunci. Yi Chen sangat terkejut melihat pemandangan seperti itu. Monster di depan saya memiliki tingkat budidaya alam kuno. Sangat sulit untuk membasminya, apalagi menjebaknya di sini, tetapi seseorang telah melakukannya.
Roar monster itu telah terperangkap entah berapa lama, aumannya yang ganas bergema di kehampaan, mata merah darahnya menatap tajam ke arah Yi Chen dan Mongkia itu. Suara yang dia buat sangat keras. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama bagi para pembudidaya untuk tertarik padanya. Mongkia itu mengerutkan kening dan berkata, dua pecahan kunci itu terbang ke perutnya. Anda bertanggung jawab untuk mengeluarkannya. Keluarkan. Monkey ini cukup licik. Monster di depannya memiliki tingkat budidaya alam Yuangu. Yi Chen agak percaya diri jika dia mengambil tindakan, tetapi dia pasti akan terluka jika itu terjadi, dan kemudian Mongkia itu akan dapat menuainya, manfaat. Bagaimana kalau kamu menghadapi monster itu dan aku akan menjagamu? Tentu saja Yi Chen tidak sebodoh itu. Kecuali kita melakukannya bersama-sama, dia tidak akan menjadi monyet. Boom pada saat ini, suara tumpul terdengar di kehampaan, dan pusaran mengembun dari kehampaan. Suara yang dikeluarkan monster itu sangat keras. Sepertinya menarik perhatian para pembudidaya di sekitarnya. Tempat ini masih dekat dengan air. Kekuatan mana yang datang? Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Di bawah tatapannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari pusaran air. Ketika dia melihat pakaian yang mereka kenakan, dia segera menilai identitas mereka. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Tianmo. Tempat ini dekat dengan wilayah perairan, dan Sekte Tianmo adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di wilayah perairan. Itu Yi Chen. Orang-orang dari Sekte Tianmo merasakan tatapan Yi Chen dan menoleh untuk melihat pada saat yang sama. Mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka akan melihatnya di sini. Siapapun di wilayah perairan memiliki masalah dengan Yi Chen, dan Sekte Tianmo tidak terkecuali. Yi Chen telah masuk daftar hitam Sekte Tianmo sepanjang tahun. Dia telah hilang selama lebih dari setahun, jadi semua orang di Sekte Tianmo sangat terkejut melihatnya tiba-tiba muncul. Elder, lihat monster itu, ternyata itu adalah monster kuno. Salah satu pembudidaya berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika mereka melihat monster itu, mereka terkejut dan ngeri. Mereka tidak menyangka monster alam Yuangu yang begitu menakutkan akan dikurung di sini. Boom pada saat ini, terdengar suara tumpul di kehampaan, dan ada teleportasi lain yang dipadatkan olehku. Sepertinya seseorang dengan kekuatan super akan datang. Monyet, ayo pergi dari sini dulu. Sebuah cahaya tajam muncul di matanya. Orang-orang dari Sekte Ibel Surgawi memiliki dendam terhadapnya. Jika sebelumnya, mereka pasti akan bergegas menghampirinya, tetapi sekarang mereka tertarik oleh monster alam Yuangu, jadi mereka tidak mengejarnya. Tanpa dikejar, Yi Chen dan Monkey dengan cepat sampai di puncak gunung dan segera memasukinya. Jumlah mereka tidak banyak. Jika kita menyerang pada saat yang sama, kita pasti bisa membasmi mereka. Kapan kamu menjadi begitu pengecut? Monkey mengeluh tentang pilihan Yi Chen. Membasmi mereka itu mudah, tapi tidak semudah itu membasmi monster alam primordial itu. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, biarkan saja mereka mengkhawatirkan hal-hal itu. Menurutku tempat itu tidak mudah, memimpin di depan dan mari bermain perlahan di belakang. Aku tahu kamu punya niat baik. Sepertinya kamu pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, Monkey mau tidak mau memfitnah. Kamu juga tidak buruk. Yi Chen mengangkat bahu. Dia merasa Monkey itu jauh lebih baik daripada dia. Mereka berdua tidak tinggal di sini, berganti pakaian, berganti penampilan sekaligus, dan bergegas ke tempat itu lagi. Hanya dalam 2 atau 3 jam, sejumlah besar pembudidaya mengetahui apa yang terjadi di sana dan datang dari segala arah. Semua orang dari Tianmomen, Demon Emperor Rich, klan Tianming, dan klan Guiying telah pergi ke sana, dan ada juga monster menakutkan dengan kultivator alam Yuangu di sana. Saya tidak tahu di mana itu. Belum jelas, tapi menurutku tempat itu jelas tidak sederhana. Mungkin ada harta terpendam yang tiada taranya. Tidak perlu banyak bicara sekarang. Cepat pergi ke sana, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa minum supnya, pada akhirnya. Para pembudidaya semua berbicara, dan kemudian kecepatan mereka meningkat sedikit. Dilihat dari ketergesaan mereka, sepertinya ada harta karun yang bisa diambil di sana. Kecuali istana setan darah yang telah kamu basmi, semua negara adidaya di perairan lain telah hilang. Pada saat ini, Mongkia itu agak terkesan oleh Yi Chen. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka pasti akan menjadi sasaran pertama. Dan mereka pergi tepat waktu untuk menghindari perkelahian dengan mereka dan bersembunyi di tengah kerumunan. Jika ada sesuatu yang bagus, mereka akan langsung mengambilnya dan berpura-pura menjadi nangui untuk memakan harimau. Segera, Yi Chen dan yang lainnya kembali ke lokasi monster alam Yuangu. Mereka dikelilingi oleh para pembudidaya, dan mereka melihat monster alam Yuangu dengan mata menyala.
Ada 4 kelompok orang yang melayang di sana dalam kehampaan, dan mereka semua saling memandang dengan mata bermusuhan. Mereka berasal dari Sekte Tianmo, Punggung Bukit Raja Ibel, Klan Tianming, dan Klan Bayangan Hantu. Monster super dari semua ras juga ada di antara mereka, termasuk monster super Tianmomen, Tianmozi, monster super Yao Wangling, Pangeran Yao, monster super Klan Tianming, Pangeran Tianming, dan monster super Klan Guiying. Guiying dulu sebenarnya di antara mereka. Sepertinya semua kekuatan besar di wilayah perairan telah tiba. Aku ingin tahu apakah mereka bisa mengalahkan monster itu jika mereka bekerja sama. Yi Chen tersenyum tipis. Melihat dari kejauhan, dia bisa melihat monster itu di belakangnya, dan sebuah gua yang menjulang. Sepertinya monster itu mungkin adalah binatang penjaga yang menjaga gua. Monster alam Yuangu digunakan untuk menjaga gerbang. Siapa yang berlatih di dalamnya? Hal yang sama berlaku untuk para pembudidaya yang datang ke sini. Mereka semua telah menemukan gua tersebut. Umumnya, akan ada sesuatu yang tertinggal di tempat orang-orang kuat berlatih. Orang yang bisa mengunci monster alam primordial di sini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Jika ada harta ilahi yang mereka tinggalkan, kita akan kaya jika mendapatkannya. Jika kamu ingin masuk ke dalam, kamu harus membasmi monster alam Yuangu di depanmu. Itu tertahan. Ini saat yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Bersama-sama kita pasti bisa membasminya. Ada Penatua Taisang di Yao Huangling Ayo, dia memiliki tingkat budidaya alam prasejarah. Semua orang yang hadir ingin memasuki gua tersebut, jadi mereka sangat setuju dengan perkataannya. Jika kamu ingin masuk, bergabunglah dan gerakkan kekuatan jiwamu untuk melancarkan serangan. Suara Pangeran Ibel terdengar dalam kehampaan. Pada saat ini, semua orang yang hadir menggunakan formula ajaib pada saat yang sama, dan gelombang jiwa kekuatan melonjak keluar dari jiwa binatang mereka. Raungan monster alam Yuangu, keberadaan lawan yang agung dan kuat, dalam pandangannya, para pembudidaya manusia di depannya terlalu lemah untuk disebutkan. Ia dapat menghancurkan mereka berkeping-keping dengan satu cakar, tetapi sekarang telah berkurang sampai pada titik ini. Basmi, jika itu bisa membuka kembali belenggu rantai besi, maka itu masih memiliki pencegahan, tapi tidak ada yang menganggapnya serius sekarang. Teriakan terdengar di kehampaan, dan para pembudidaya melancarkan serangan pada saat yang sama. Serangkaian suara tumpul bergema di kehampaan, dan kekuatan jiwa melonjak dengan ganas. Kekuatan jiwa dari puluhan ribu pembudidaya bergegas menuju monster alam primordial seperti kembang api yang memenuhi langit. Boom! Serangkaian suara tumpul terdengar di kehampaan, dan semua energi yang dilepaskan oleh para pembudidaya itu jatuh ke monster itu. Serangan dari satu kultivator mungkin tidak melukainya, namun jika puluhan ribu kultivator menyerang dalam waktu bersamaan, tetap akan terasa sakit. Suara memekakkan telinga bergetar di sekitar, dan fluktuasi kekuatan jiwa menghilang di udara pada saat yang sama. Setelah menderita serangan seperti itu, monster alam Yuangu benar-benar marah. Raungan auman yang gila bergetar di udara dan berubah menjadi gelombang-gelombang suara. Banyak pembudidaya dengan tingkat budidaya yang lebih rendah terkejut hingga mengeluarkan darah dari lubangnya dan langsung terbasmi. Semuanya, menjauh dan serang, jangan mendekat. Melihat pemandangan ini, tetua tertinggi klan Tianming berteriak dan mundur. Terus menyerang. Raungan monster alam Yuangu mengejutkan mereka semua, tapi mereka tidak takut dan di saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk terus menyerang. Aliran serangan kekuatan jiwa yang terus-menerus menimpanya, dan monster alam primordial hanya bisa melihat mereka dengan mata merah darah sambil berjuang keras. Saya berharap rantai itu bisa menguncinya dengan kuat. Jika lepas, akan menjadi bencana bagi para penggarap yang hadir. Yi Chen berada di antara kerumunan. Dia menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah auranya. Pada saat yang sama, dia menekan kultivasinya sendiri dan mengikutinya untuk menyerang. Saya pikir monster itu akan membebaskan diri dalam waktu singkat, mungkin membuat keputusan ini. Itu tidak akan berdampak banyak pada kita. Membebaskan diri akan membawa banyak manfaat bagi kita. Yi Chen jelas tidak peduli dengan hal ini. Menurutnya, Sekte Ibel Surgawi dan kekuatan lainnya adalah penghalang. Jika monster itu bisa membebaskan diri dan membasmi mereka semua, inilah hasil yang ingin dilihat Yi Chen. Boom! Saat kata-kata itu jatuh, suara tumpul terdengar dari belakang monster itu, dan retakan muncul di ujung rantai. Tidak, saya khawatir rantai itu tidak akan mampu menjebaknya, dan cepat atau lambat ia akan lepas. Wajah para pembudidaya yang hadir berubah ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Kita harus membasminya sebelum dia membebaskan diri. Penatua tertinggi Yao Huangling menyipitkan matanya sedikit dan berteriak, semuanya, jangan sebarkan seranganmu,
arahkan semua kekuatan jiwamu pada satu titik, dan maksimalkan efek serangannya. Dengan kehadiran orang-orang kuat dari klan Ibel Surgawi dan kekuatan lainnya, para pembudidaya merasa nyaman. Mereka saling memandang dan sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk memadat di depan mereka. Basmi. Saat teriakan itu terdengar, suara tumpul keluar, dan semua kekuatan jiwa di langit berkumpul pada saat ini, dan menyerang ke arah mata kiri monster itu. Energi yang dilepaskan oleh puluhan ribu pembudidaya pada saat yang sama meningkatkan kekuatan serangan hingga ekstrim. Monster alam primordial tidak dapat menghindarinya. Saat terkena, darah muncrat dan salah satu matanya meledak. Aum, Sue Bang Dako meraung kesakitan. Monster Yuan Gu Realm terluka parah dan menjadi sangat marah. Retakan muncul di gunung, dan rantainya ditarik sedikit demi sedikit. Semuanya, jangan berhenti, teruslah menyerang. Tetua tertinggi dari Sekte Ibel Surgawi berteriak lagi, dan para pembudidaya mengerahkan kekuatan jiwa mereka lagi. Roar saat mereka bersiap untuk menyerang, gelombang energi melonjak keluar dari kepala monster itu, memadatkan garis satu demi satu. Itu adalah pola formasi. Ini jelas bukan binatang ajaib yang sederhana. Melihat pemandangan ini, Yi Chen mengingatkan ayo mundur sedikit, kalau tidak kita akan terpengaruh. Boom! Dia dan Mongkia itu mundur pada saat yang sama, dan monster Yuangu Realm juga mengambil tindakan. Garis-garis yang kental itu mengalir dengan angin yang menggigit, dan setiap baris mengandung niat membasmi yang mengerikan. Ah! Ada puluhan ribu pembudidaya yang datang. Mereka semua berkumpul. Mereka tidak dapat melarikan diri saat ini dan langsung dipukul. Jeritan bergema di kehampaan, dan darah berceceran di mana-mana. Mereka tidak dapat menahan kemarahan monster alam Yuangu, dan kematian adalah harga yang harus mereka bayar. Retak. Dari tangan ini, suara aneh keluar, salah satu rantai telah ditarik keluar, lengan kanan monster alam kuno itu tiba-tiba terayun, dan rantai besi itu melesat seperti naga perak. Energi yang terkandung di dalamnya begitu menakutkan sehingga semua pembudidaya yang tersapu menjerit dan dipukuli hingga menjadi bubur. Para pembudidaya itu kehilangan kekuatan yang baru saja mereka miliki dan mundur satu demi satu. Tetua tertinggi Yao Huangling segera berteriak jangan mundur, terus serang. Jika benar-benar lepas, kita semua akan mendapat masalah. Basmi. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan besar mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan menyerang monster alam primordial. Melihat bahwa mereka tidak mundur, para pembudidaya menemukan kepercayaan diri lagi. Mereka tidak dapat mengalahkan mereka, dan mereka masih di sana untuk membawanya. Hei punya ide seperti itu, dan mereka mengumpulkan kekuatan jiwa mereka lagi untuk melancarkan serangan. Monster alam Yuangu belum pernah terjadi sebelumnya, tepat bagi saya untuk mencoba keterampilan saya. Raungan marah Tian Mozi terdengar di kehampaan. Dia melambaikan tangannya dan tombak yang melepaskan energi jahat yang kuat terbang keluar dari cincin penyimpanan dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Basmi. Menembak peningkatan yang indah di depannya, Tian Mozi menusuk ke depan dengan tombak, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi monster yang tampak ganas, yang dengan cepat menyerang monster alam Yuangu. Boom kekuatannya dianggap yang terbaik di antara para pembudidaya di alam yang sama, tetapi tidak layak disebutkan di depan monster alam primordial, serangan yang dia keluarkan hanya menyebabkan beberapa percikan pada sisiknya. Ini sangat kuat. Pangeran Ibel itu bergegas pada saat yang sama, dan dia juga memanggil senjata jiwanya sendiri untuk menyerang. Kemudian Pangeran Tianming dan Guiying Liefeng memanggil Horcrux mereka sendiri pada saat yang sama. Mereka berdua adalah monster super di antara 4 kekuatan utama. Mereka terkenal di perairan, jadi tentu saja mereka tidak mau ketinggalan dari yang lain. Basmi. Keempat orang itu menyerang dari 4 arah, dan energi yang dilepaskan membuat dunia bergetar, dan ekspresi ngeri muncul di wajah para pembudidaya yang hadir. Energi boom menghantam monster alam Yuangu, dan suara menyakitkan bergema di kehampaan. Serangan mereka tidak membawa banyak kerusakan pada monster alam Yuangu, tapi merusak beberapa sisiknya. Mereka memang 4 monster super di perairan kita. Kekuatan mereka luar biasa. Boom pada saat ini, puncak gunung yang menghubungkan rantai itu langsung runtuh karena tidak dapat menahan tarikan monster Yuangu Realm. Debu dan pasir di langit bergejolak, dan monster Yuangu Realm tidak lagi dapat menahan diri. Tidak, itu telah lepas. Semua orang mundur dengan cepat dan menjaga jarak darinya. Teriak penatua tertinggi dari 4 kekuatan besar, dan sekelompok orang mundur pada saat yang sama. Menjadi buta di satu mata adalah hal yang sangat memalukan bagi monster alam Yuangu. Ia tidak akan melepaskan semut-semut sederhana di depannya ini. Raungan ganas bergema di kehampaan, dan kemudian berubah menjadi bayangan hitam.
Meski tubuhnya besar, ia terbang sangat cepat. Para kultivator yang hadir hanya bisa melihat bayangan sekilas, diikuti dengan rasa sakit yang parah. Mereka tidak mampu melawan monster alam Yuangu. Wajah orang-orang kuat dari Sekte Ibel Surgawi dan kekuatan lainnya menjadi gelap menjadi harta ilahi. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Bergandengan tangan pada saat yang sama dan menjebaknya bersama-sama. Para tetua tertinggi seperti Tian Momen saling memandang, dan pada saat yang sama mereka menggunakan formula ajaib, dan gelombang kekuatan jiwa terguncang dari dantian mereka ke sekeliling. Aum, raungan monster terdengar, dan jiwa binatang mereka mengembun menjadi tubuh aslinya, dan bergegas keluar dari jiwa binatang mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tidak melancarkan serangan yang kuat, tapi berkumpul dan langsung menjerat monster alam Yuangu di dalamnya. Faktanya, ini normal. Monster alam Yuangu terlalu kuat. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti bukan lawan mereka. Tapi ide mereka terlalu naif. Kekuatan monster alam Yuangu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Raungan gila raungan bergema di kehampaan, dan dengan sapuan lengan tebal monster kuno, semua jiwa binatang yang mereka lepaskan terpesona. Sangat kuat, ekspresi ngeri muncul di wajah para tetua dari 4 kekuatan utama. Mereka segera mundur, darah merah mengalir dari sudut mulut mereka. Roar Yi Chen berdiri tidak jauh dan memperhatikan. Awalnya, dia ingin tetap berada di luar dan menunggu sampai mereka hampir selesai bermain sebelum memilih kesempatan yang lebih cocok untuk mengambil tindakan, tetapi monster alam Yuangu benar-benar bergegas menuju mereka. Wosh! Aku melihat lengannya yang tebal menyapu ke depan, dan rantai besi itu ditarik ke arah Yi Chen dengan suara angin menderu. Kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, dan Yi Chen segera melompat ke udara, kekuatan jiwanya mengembun di tangannya, dan dia langsung meraih rantai besi itu. Kekuatan sombong datang dari lengannya, tubuh Yi Chen bergetar, lalu dia melepaskan kekuatan kejutnya dan mencegat serangan lawan. Siapa dia? Bahkan serangan yang mungkin tidak dapat dicegat oleh tetua tertinggi dengan mudah dicegat oleh Yi Chen. Roar hal yang sama terjadi pada monster alam primordial. Ia merasa keagungannya telah ditantang, dan tiba-tiba mengayunkan lengannya yang lain, dan rantai besi tebal lainnya meluncur ke arah Yi Chen. Serangan seperti itu saja tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sudut mulut Yi Chen melengkung dengan percaya diri, dan Yi Chen meraih rantai besi yang datang dengan tangannya yang lain, dan tubuhnya hanya gemetar. Sekarang giliranku. Bukan gayanya untuk berdiri dan dipukuli. Teriakan Yi Chen terdengar di udara. Dia tiba-tiba menarik rantai besi itu dan mulai memutarnya. Kemudian tubuh besar monster itu diputar ke kosongan. Monster sebesar itu benar-benar diayunkan. Betapa kuatnya dia bisa melakukannya. Adegan seperti itu membawa dampak visual yang kuat bagi semua orang yang hadir. Ayo pergi. Teriakan acuh tak acuh terdengar, dan Yi Chen tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera, tubuh besar monster alam primordial terbang ke depan, menabrak beberapa puncak gunung, dan terkubur di pasir dan kerikil. Semua orang merasa seolah-olah waktu telah membeku. Mereka melihat ke tempat di mana monster alam Yuangu dikuburkan dengan mata tumpul, dan berkata siapa dia, dan tingkat kultivasinya berapa. Dia benar-benar bisa membuang alam Yuangu dengan satu orang, bergerak. Warcraft. Pikiran Yi Chen bergerak, dan dia langsung menggunakan keajaiban transformasi untuk berubah kembali ke penampilan aslinya. Segera, berbagai seruan datang dari lapangan dia ternyata Yi Chen. Itu dia. Ketika tetua tertinggi dari Sekte Ibel Surgawi melihat penampilan Yi Chen, wajah mereka tenggelam. Mereka memiliki dendam terhadap Yi Chen, dan keinginan untuk membasminya bukan lagi masalah 1 atau 2 hari melihatnya ketika dia muncul, dia secara alami tidak akan terlihat baik. Belum lagi Tian Mozi dan yang lainnya, beberapa dari mereka dikalahkan oleh Yi Chen, dan mereka segera melepaskan niat membasmi yang kuat ketika melihatnya keluar. Aku tidak menyangka kita akan bertemu begitu cepat dan melepaskan niat membasmi yang begitu kuat. Apakah ini untuk menyambutku? Tenang dan tenang. Jangan bicara omong kosong padanya, basmi dia. Teriakan dingin terdengar, dan orang-orang dari 4 kekuatan utama mengambil tindakan pada saat yang sama, dan gelombang energi tirani melonjak menuju Yi Chen. Mereka bergabung pada saat yang sama, tetapi Yi Chen tidak memaksakan pertarungan, dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melonjak, memadatkan perisai di depannya. Suara boom yang tumpul keluar, dan retakan muncul di perisai. Yi Chen mundur dalam sekejap, dan kekuatan guncangannya dengan mudah dihilangkan. Dia benar-benar telah maju ke alam kuasi primordial. Melihat Yi Chen aman dan sehat, wajah mereka sangat jelek. Kembalikan serangan ini padamu, teriak Yi Chen, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba,
kekuatan jiwanya berkumpul menjadi binatang ajaib dan bergegas menuju mereka. Energi yang dilepaskan oleh satu orang jauh lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh mereka semua. Orang-orang dari 4 kekuatan utama mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama untuk memadatkan perisai, berharap dapat memblokir energi Yi Chen. Boom, terdengar suara tumpul, dan perisai yang telah mereka kental dibombardir menjadi beberapa bagian pada saat ini, dan kekuatan yang mendominasi datang dari depan dan mereka terlempar pada saat yang bersamaan. Kami bekerja bersama pada saat yang sama, tetapi kami tidak dapat menghentikan serangan energinya. Kejutan muncul di wajah mereka, terasa luar biasa. Aum, pada saat ini, raungan ganas bergema di kehampaan, dan monster alam primordial muncul dari dalam tanah. Raungan marah membuat para pembudidaya yang hadir merasa jiwa mereka gemetar, dan jiwa mereka bergetar ketakutan di wajah mereka. Monster alam Yuangu itu keluar lagi. Orang-orang dari 4 kekuatan besar awalnya ingin menyerang Yi Chen, tetapi ketika mereka melihat monster alam Yuangu, mereka melepaskan ide mereka. Dibandingkan dengan Yi Chen, monster alam Yuangu itu jelas lebih menakutkan. Boom, pada saat ini, suara tumpul terdengar di kehampaan, dan pusaran teleportasi mengembun pada saat ini, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang familiar menembus ke dalam pusaran tersebut. Orang-orang dari kuil bayangan mengejar mereka. Yi Chen mengerutkan kening ketika dia melihat pusaran air. Yi Chen, ambil nyawamu. Raungan ganas datang dari pusaran air, dan kemudian ratusan sosok hitam terbang keluar darinya. Roar, tapi sayangnya, kekuatan yang dilepaskan saat pusaran muncul sangat kuat. Monster primordial realem mengunci target serangannya pada mereka, dan beberapa rantai besar menyapu langsung ke arah mereka. Tidak bagus. Ekspresi ratusan orang dari kuil bayangan berubah. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Jeritan terdengar, ratusan orang dicekik hingga menjadi bubur, dan kabut darah memenuhi udara. Sebenarnya ada monster alam Yuangu di sini. Bocah pembasmi itu terbang keluar dari dalam. Matanya tertarik pada monster alam Yuangu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aum, perhatian para monster alam purba masih tertuju pada pusaran teleportasi, dan rantai besar itu menghantam mereka lagi. Pertahanan, bocah pembasmi itu berteriak dengan dingin, dan kemudian ratusan anggota terbang keluar dari pusaran teleportasi, dan pada saat yang sama membentuk perisai pertahanan di depan mereka. Pertahanan mereka sangat kuat, tetapi kekuatan serangan monster Yuangu realem bahkan lebih kuat. Suara tumpul terdengar, dan perisai pertahanan yang mereka kental hancur. Para anggota yang keluar untuk membantu merasakan kekuatan sombong datang dari depan pada saat yang sama. Mereka dengan cepat mundur selusin langkah, menstabilkan tubuh mereka, dan mengeluarkan seteguk darah merah. Aum, monster alam Yuangu tidak menyerah. Raungan ganas lainnya terdengar, dan tubuh besarnya bergegas menuju bocah pembasmi dan sekelompok orang. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, dan Yi Chen ingin membantu mereka sekarang. Tentu saja, dia tidak membantu kuil bayangan, tetapi anak pembasmi itu. Monster alam primordial berani bersikap sombong. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari pusaran air, dan 3 sosok berjubah hitam keluar dari sana. Mereka melayang di kehampaan, dan pada saat yang sama mereka mengangkat tangan dan menepuk ke depan. Kekuatan jiwa yang menakutkan berkumpul dan menyerang monster itu. Roar tak mau kalah, monster Yuangu realem juga menyerang dengan cakar, namun ia meraung kesakitan, dan tubuh besarnya terlempar. 3 alam Yuangu. Begitu mereka muncul, Yi Chen menilai tingkat kultivasi mereka. Tanpa diduga, kuil bayangan benar-benar mengirim 3 orang kuat alam Yuangu. Mereka adalah orang-orang dari kuil bayangan. Ketika para penggarap itu melihat orang-orang dari kuil bayangan, keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka telah mendengar nama kuil bayangan dari banyak catatan, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihat orang-orang dari kuil bayangan. Sekarang, untuk pertama kalinya, mereka melihat 3 orang kuat di alam primordial, yang memberi mereka pengaruh yang sangat kuat. Di sisi lain, Sekte Ibel Surgawi dan kekuatan lainnya tidak berbeda dengan kuil bayangan, dan mereka tidak berbeda dengan katak di dalam sumur. Monster alam primordial tidak peduli dengan kuil bayangan. Ia hanya mengetahui bahwa ada 3 orang yang membuatnya sangat malu, namun aura yang dikeluarkan oleh pihak lain membuatnya terasa sangat berbahaya. Mengaum sebagai monster alam Yuangu, ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan tahu bahwa ia tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi, jika tidak, nyawanya pasti dalam bahaya. Ia segera mengeluarkan raungan, lalu berbalik dan terbang ke depan. Mau pergi. Ketiga tetua kuil bayangan saling memandang, lalu menggunakan formula ajaib pada saat yang sama, berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya.
Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka segera mencegat monster alam Yuangu. Ketiganya membentuk segitiga dan menjebaknya di tengah. Pencekikan. 3 teriakan dingin terdengar di kehampaan. Tubuh mereka bergetar, dan ratusan belati terbang keluar dari cincin penyimpanan mereka. Di bawah kendali mereka, mereka perlahan terbang mengelilingi tubuh mereka, mengaduk. Peng! Kemudian mereka bertiga mengendalikan belati itu untuk berputar dengan cepat, berubah menjadi bayangan hitam dan mencekik monster alam Yuangu. Raungan setiap belati mengandung niat membasmi yang luar biasa dan energi yang menakutkan. Monster alam Yuangu tidak dapat menghindarinya. Pada saat dikepung dan ditekan, jeritan melengking bergema di kehampaan. Sisik di tubuhnya tidak dapat menahan serangan dari 3 ahli alam Yuangu. Sisik itu terbelah dalam sekejap, dan daging serta darah di dalamnya dapat terlihat. Pada saat yang sama, ia juga berjuang mati-matian, mencoba untuk menyingkirkan 3 pembangkit tenaga listrik Yuangu Realm, tetapi dia dengan sedih menemukan bahwa 3 pembangkit tenaga listrik Yuangu Realm menjeratnya dengan erat dan tidak akan membiarkannya pergi. Aum monster alam Yuangu dianggap kejam. Pada saat ini, ia mengaum dengan enggan, dan kemudian melepaskan fluktuasi energi yang kuat dalam pikirannya, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai mengembang. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Semuanya, cepat menyingkir. Melihat situasi ini, wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan monster alam primordial benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, dan cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip. Ups! Dan pada saat ini, 2 pecahan kunci mengeluarkan cahaya menyilaukan dan terbang ke arah timur dengan suara menembus udara. Fragmen kunci kuil surga. Yi Chen mengunci matanya pada kedua fragmen itu, dan pada saat ini, dia dengan cepat bergegas maju dalam sekejap. Nak, kedua bagian itu harus diberikan kepadaku. Paling aman jika aku menyimpannya. Monkey juga bergegas saat ini dan berkata. Esensi magma. Yi Chen tidak peduli dengan Monkey itu. Api warna-warni melonjak di sepanjang garis meridiannya. Gelombang angin panas menyebar ke sekeliling, membentuk jaring besar dan menangkap Monkey itu. Kamu kejam. Monkey itu sangat marah sehingga dia hanya bisa menjauh. Cukup. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Di bawah kendalinya, jaring besar yang dipadatkan oleh esensi magma menyelimuti 2 pecahan kunci dan kumpulkan cincin penyimpanan. Fragmen kunci kuil surga. Pada saat yang sama, banyak mata tertuju pada Yi Chen. Tentu saja mereka tahu di mana kuil surga berada. Legenda mengatakan bahwa selama Anda mengumpulkan 10 fragmen kunci kuil, Anda dapat membuka kuil surga dan menyembunyikan isinya. Selama ribuan tahun, selama pecahan kunci muncul, pasti akan terjadi badai berdarah. Namun, setelah sekian tahun, tidak banyak pecahan kunci yang muncul sekaligus, bagaimana mungkin tidak bisa dipindahkan. Kita bertemu lagi. Semua orang di kuil bayangan memusatkan perhatian mereka pada Yi Chen, dan bocah pembasmi di antara mereka berkata, kamu seharusnya tidak bisa melarikan diri kali ini, kan? Memang benar, mereka memiliki 3 wilayah Yuangu di sini, dan bahkan jika Yi Chen memiliki sayap, akan sulit untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Siapa yang benar sampai masalah ini selesai? Jika kamu ingin mengambil nyawaku, Yi Chen, kamu harus melihat betapa beruntungnya kamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Yi Chen melintas dan dengan cepat bergegas menuju lokasi gua. Untuk bisa memiliki penjaga monster alam purba di sini, pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik gua. Lebih penting lagi, Yi Chen merasakan bahwa pegunungan ini sangat luar biasa. Yi Chen merasa ada energi yang sangat menakutkan di bawah tanah pegunungan ini, dan ada juga energi dari formasi yang mengalir. Alasan mengapa monster alam primordial mampu memadatkan formasi adalah karena pegunungan ini. Sepertinya ada kemungkinan ada ruang yang diukir oleh orang kuat menggunakan formasi di bawah tanah, seperti Rerundewa Raja Dewa Kuno. Yi Chen membuat penilaian ini, dan pada saat yang sama, kecepatannya meningkat sedikit, dan dia bergegas menuju lokasi gua. Jika memang benar dunia seperti itu, dia akan langsung menggunakan cermin ajaib untuk mengontrol formasi, sehingga dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik kuno di kuil bayangan. Bahkan jika Anda tidak dapat mengontrol formasi di dalam, setidaknya Anda dapat memutarnya dan kemudian mencari peluang bagus untuk bergegas keluar. Dia ingin memasuki gua itu, ayo masuk juga. Melihat tindakan Yi Chen, orang-orang kuat dari kuil bayangan saling memandang, dan mereka bergegas pada saat yang sama. Mereka ingin membasmi Yi Chen, dan yang lebih penting, mereka ingin mendapatkan 2 pecahan kunci di tangan Yi Chen, yang merupakan salah satu pecahan kunci yang membuka istana Raja Dewa yang misterius. Mungkin ada warisan orang kuat di gua itu. Karena kita ada di sini,
kita tidak boleh melewatkan masuk bersama. Para tetua dari 4 kekuatan besar saling memandang dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerbu masuk. Para pembudidaya biasa bergegas masuk pada saat yang sama, mata mereka bersinar dengan cahaya panas. Yi Chen lebih cepat dari mereka dan memasuki gua terlebih dahulu. Di dalam gua sangat gelap dan ada bau lembab di udara. Roar setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, suara menderu datang dari depan, dan kemudian monster kecil bergegas menuju Yi Chen. Itu adalah monster tingkat raja, sangat cepat, tetapi di depan Yi Chen, dia tidak layak disebutkan, dan dia hanya menamparnya dengan lambaian tangannya. Peng itu jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Sekarang kamu bisa melihat penampilannya dengan jelas. Gerakan raungan Yi Chen melukainya, dan ia segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Yi Chen sangat akrab dengan raungan seperti itu. Hanya monster yang akan mengeluarkan raungan seperti itu ketika memanggil rekannya. Raungan persis seperti dugaan Yi Chen. Pada saat ini, raungan gila datang dari akhir, dan sosok monster terbang dengan cepat dari dalam. Itu adalah sekelompok besar monster tingkat raja, setidaknya puluhan ribu mereka. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak monster tingkat raja yang tersembunyi di tempat ini. Yi Chen tidak berani mengabaikannya, dan segera mengerahkan keterampilan sihirnya untuk memadatkan perisai untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian langsung menyerbu masuk. Roar! Begitu mereka melihat Yi Chen, mereka melancarkan serangan. Cakar mereka menamparkan ke arahnya dengan suara angin menderu. Namun, Yi Chen memiliki tingkat budidaya alam kuasi primordial dan jauh lebih kuat dari mereka. Serangan seperti itu tidak dapat menembus perisainya, jadi mereka kembali dengan sia-sia dan malah dihempaskan oleh Yi Chen. Mereka sangat enggan dan mengepakkan sayapnya untuk mengejar ketinggalan dengan cepat, tetapi berdasarkan kecepatan mereka, Gan bukanlah tandingan Yi Chen. Dalam keputusasaan, mereka berbalik dan bergegas menuju para penggarap di belakang mereka, tapi sayangnya, yang mereka temui adalah 4 anggota alam primordial dari kuil bayangan, yang memiliki basis budidaya lebih kuat. Kondensasi. Mereka menggunakan keterampilan sihir mereka untuk memadatkan perisai untuk melindungi semua orang di kuil bayangan dan mengusir semua monster. Melihat bahwa mereka tidak berpengaruh pada orang-orang di kuil bayangan, mereka bergegas menuju para penggarap biasa di belakang mereka. Itu sekelompok besar monster tingkat raja, semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Ekspresi para tetua tertinggi dari 4 kekuatan utama menjadi gelap. Teriakan mereka terdengar di kehampaan, dan kemudian mereka secara bersamaan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang. Para pembudidaya biasa tidak berani mengabaikan dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Meskipun serangan mereka sangat kuat, jumlah monster tingkat raja ini terlalu banyak, dan banyak pembudidaya yang mati akibat serangan mereka. Fu Yi Chen tidak peduli apakah para kultivator biasa itu masih hidup atau sudah mati. Dia tiba di ujung gua dengan lancar. Cahaya menyilaukan datang dari depan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan kemudian keluar. Ketika dia membuka matanya, Yi Chen menemukan bahwa dia memang berada di dunia yang dibangun dengan formasi. Ada formasi kuat di mana-mana. Ruang ini sangat luas, tidak lebih kecil dari sebuah domain. Untuk dapat menggambarkan tempat sebesar itu, seberapa kuat orang yang mengukir formasi ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Orang awam akan menyaksikan kegembiraan, sementara seorang ahli akan mengawasi pintu. Sebagai penilai sihir, dia secara alami tahu betapa sulitnya menggambarkan dunia yang terpisah. Ada aura mengerikan datang dari tengah. Tampaknya itu adalah aura teknik penyegelan. Yi Chen merasakan fluktuasi di tengah pada saat yang sama dan mengangkat alisnya sedikit dari ruang ini. Orang-orang dari kuil bayangan akan segera datang, ayo kita singkirkan mereka dulu. Yi Chen tidak tinggal di sini, dan dengan cepat bergegas menuju timur dalam sekejap. Dia tidak bergerak ke posisi tengah, karena fluktuasi yang datang dari sana sangat kuat, dan terlihat jelas bahwa ada hal terpenting di dunia di sana. Karena itu, Yi Chen percaya bahwa orang-orang di kuil bayangan juga akan berjalan ke tengah, jadi dia harus berjalan ke arah lain. Pertama-tama dia akan menyingkirkan orang-orang di kuil bayangan, dan kemudian mencari cara untuk masuk area tengah untuk diperiksa. Dengan kecepatan yang menakutkan, Yi Chen bergegas keluar ribuan meter dalam waktu singkat, dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Saya yakin tidak ada seorang pun di kuil bayangan yang bisa merasakannya. Banyak tulang. Setelah terbang agak jauh, Yi Chen menyipitkan matanya sedikit karena dia menemukan bahwa tanah di depannya penuh dengan mayat monster. Tidak hanya mayat monster saja yang ada, namun ada juga mayat para pembudidaya manusia. Beberapa di antaranya berukuran sangat tinggi, dengan tulang setinggi 4 meter. Itu pasti kerangka manusia dari anggota klan prasejarah kuno.
Ketika dia melihat kerangka itu, Yi Chen segera membuat penilaian ini, karena dia telah melakukan kontak dengan orang-orang dari klan prasejarah kuno, dan hanya orang-orang dari prasejarah kuno. Klan bisa melakukan itu. Selain kerangka tinggi, ada juga beberapa kerangka yang lebih kecil. Mereka mati dengan cara yang berbeda-beda. Senjata-senjata itu tidak biasa, semuanya Horcrux tingkat tinggi. Di sini rusak, dan juga berkarat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen, dan kemudian dia melihat mayat monster tersebut dan menemukan bahwa monster tersebut juga monster biasa, banyak dari mereka melepaskan aura alam Yuangu, yang sangat kuat. Begitu banyak kultivator yang mati di sini, dan ada begitu banyak binatang ajaib, dan udara di sini masih dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat. Mungkinkah ini adalah medan perang kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya? Kata Yi Chen makek penilaian seperti itu. Dia telah menemukan medan perang kuno di benua Longyuan sebelumnya, dan pemandangan di dalamnya mirip dengan di sini. Dia bertemu dengan Raja Dewa Roh Kudus yang ditekan ke dalam oleh altar. Ada juga banyak mayat di medan perang kuno ini, dan dari segi skalanya, ini beberapa kali lebih besar dari medan perang kuno di benua Longyuan. Ada juga gelombang segel kuat yang datang dari posisi tengah. Mungkinkah ada sesuatu yang tersegel di medan perang kuno ini? Selama itu adalah medan perang kuno, pasti akan ada harta karun yang diturunkan dari zaman kuno. Oleh karena itu, setiap kali medan perang kuno muncul, itu akan menarik sejumlah besar orang kuat, dan mereka akan membasmi demi harta karun tersebut. Oleh karena itu, setiap kali medan perang kuno dibuka, akan terjadi kerusuhan. Medan perang kuno yang kita lihat sekarang skalanya lebih besar dari medan perang kuno yang pernah kita lihat sebelumnya. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini di adegan kuno, ada orang-orang dari kuil bayangan di sini. Meskipun mereka adalah ras kuno, mereka pasti akan sangat tertarik dengan hal-hal yang ada di medan perang kuno. Saya ingin tahu apakah akan ada suku kuno lain yang terlibat. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Ada total 6 suku kuno di benua ini. Masih ada beberapa suku kuno yang belum keluar. Suku kuno selalu mengasingkan diri. Tapi Yi Chen tahu bahwa mereka telah menunggu kesempatan untuk muncul di dunia. Setelah semua suku kuno keluar, daratan pasti akan berada dalam situasi baru. Aku tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Jika memang ada harta karun, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan manfaat darinya. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dan kemudian dia langsung menggunakan keajaiban transformasi mengubah penampilannya. Dan juga untuk menyembunyikan auranya sendiri. Dia tidak bergerak ke posisi tengah, tetapi tetap di tepi. Tidak banyak kultivator yang pergi ke posisi tengah sekarang. Ya dewa, ini sebenarnya adalah medan perang kuno yang belum dikembangkan. Meskipun mereka diserang oleh monster, banyak pembudidaya masih memasukinya. Ketika mereka menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah medan perang kuno, keterkejutan muncul di wajah mereka. Medan perang kuno yang ditemukan sebelumnya tidak berskala besar, tetapi ada cukup banyak harta karun yang muncul. Medan perang kuno sebesar itu belum pernah terlihat sebelumnya. Lebih banyak harta karun pasti akan muncul. Harap segera beritahu pemimpin klan. Para tetua dari 4 kekuatan besar melihatnya. Dalam situasi seperti itu, kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka tidak berbaris menuju posisi tengah, tetapi mengirim orang langsung kembali untuk memberitahu orang-orang kuat di pintu tentang kedatangan mereka. Hal yang sama berlaku untuk para kultivator biasa. Setelah lama berada di dunia ini, mereka tahu betul bahwa sangat sulit mendapatkan manfaat dari kekuatan besar, jadi mereka harus memiliki cukup banyak teman. Beberapa manfaat dari tangan orang-orang kuat itu. Mereka selalu mengikuti aturan bertahan hidup ini, jadi mereka segera keluar untuk menyebarkan berita. Segera, para pembudidaya menerima berita tersebut dan segera datang ke sini. Orang-orang dari 4 kekuatan besar tidak menghentikan mereka. Meskipun para pembudidaya biasa akan membawa banyak masalah, mereka juga akan membawa beberapa manfaat. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian banyak kultivator mengetahui berita tersebut. Mereka datang dari segala arah, dan aliran kultivator memasuki medan perang kuno yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Medan perang kuno belum dikembangkan, dan ini juga merupakan medan perang kuno terbesar sejauh ini. Saya yakin akan ada banyak harta karun. Saya yakin akan ada kultivator yang datang nanti. Mari kita pergi ke sana dan melihat kapan mereka mulai mengambil tindakan. Yi Chen tidak terburu-buru untuk pergi ke area pusat. Dia hanya berkeliaran di pinggiran. Jika dia bergegas dengan tergesa-gesa, itu tidak akan ada gunanya baginya, dan dia mungkin ketahuan. Nak, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu, dan menemukan bahwa orang yang datang adalah monyet.
Kamu berhasil menemukanku. Mungkinkah keajaiban transformasiku tidak berhasil? Ekspresi keraguan muncul di wajah Yi Chen. Jika benar keajaiban transformasi telah kehilangan efeknya, itu tidak akan terjadi kabar baik. Aku meninggalkan sedikit rambut di tubuhmu. Jika kamu ingin menemukanmu, yang harus kamu lakukan hanyalah merasakan nafasku sendiri. Respons Mongkia itu sangat sederhana. Setelah mendengar ini, Yi Chen harus mengagumi kelihayan Mongkia itu. Bukankah orang-orang dari kuil bayangan mempersulitmu? Tanya Yi Chen. Orang yang ingin mereka buru adalah kamu, bukan aku, dan mereka hanyalah manusia dari awal sampai akhir. Tentu saja mereka tidak akan mempermalukanku. Jawaban Mongki sangat lugas. Pernahkah kamu memasuki area tengah dan melihatnya? Yi Chen sangat kecewa ketika mendengar kalimat ini. Alangkah baiknya jika orang-orang dari kuil bayangan bersedia memperbaiki Mongki tersebut. Aku sudah masuk untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan ada medan perang kuno yang begitu besar di sini. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Sepertinya ini adalah medan perang yang hanya muncul setelah aku jatuh tertidur. Kata monyet. Medan perang setelah kamu tertidur. Dari kata-katanya, Yi Chen mendapat beberapa informasi dan berkata, menurut ini, tahukah kamu bagaimana medan perang ini terbentuk? Saya tidak tahu apa-apa, Anda tidak perlu bertanya kepada saya. Yi Chen ingin mengetahui sesuatu darinya, tetapi Mongkia itu tampaknya sangat tabu tentang hal-hal dari zaman kuno, jadi dia segera meninggalkan topik itu. Pelit sekali membicarakan hal-hal dari masa lalu tanpa kehilangan kulit. Yi Chen meliriknya dengan jijik. Bagaimana kalau memberiku semua harta di tubuhmu, dan aku akan memberitahumu apa yang aku tahu? Kata Mongki sambil berkedip. Apakah orang tuamu tahu bahwa kamu begitu serakah? Tentu saja, Yi Chen tidak sebodoh itu setelah menukar harta dengan barang-barang itu, dan berkata, mari kita mulai bisnis, pernahkah kamu pergi ke daerah pusat untuk menyelidikinya? Apakah situasinya di sana? Orang-orang dari kuil bayangan sekarang berada di area tengah. Sekarang tidak kurang dari 100.000 pembudidaya berkumpul, dan jumlahnya terus bertambah. Ini bukan saat yang tepat untuk datang. Apa yang ada di tengahnya? Yi Chen terus bertanya. Altar emas. Aku merasa ada banyak aura tirani di dalam altar. Pasti ada sesuatu yang disegel, dan juga aura harta karun. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Altar, segel. Ketika dia mendengar dua kata ini, Yi Chen sekali lagi teringat pada altar yang dia temui di benua Longyuan, tempat Raja Dewa Roh Kudus pada saat itu disegel. Sekarang Mongki merasakan ada banyak aura di dalamnya, dan pasti ada sesuatu yang tersegel di dalamnya, tapi tidak diketahui benda apa itu, mungkin Warcraft, atau mungkin orang kuat dari zaman kuno. Sepertinya medan perang kuno ini tidak sederhana. Kita harus berhati-hati. Kalau ada bahaya, kita kabur saja. Tidak perlu berdiam diri di sini dan berjuang keras. Kalau ada harta karun, ayo kita bekerja sama untuk merebutnya. Denganmu, Yi Chen memandangi tubuh Mongki dengan curiga. Bukan karena dia bias terhadap monyet, tapi Mongki itu bukanlah Mongki yang baik sejak awal. Yi Chen telah ditipu olehnya berkali-kali. Pamanmu, jangan memandang Tuan Mongki dengan mata seperti itu. Di mana aku bisa menemukan Mongki setia sepertiku? Mongkia itu masih berusaha memasang emas di wajahnya. Tidak ada gunanya monyet, aku sudah melihatmu. Yi Chen mengangkat bahu sedikit dan berkata aku hampir ditipu olehmu beberapa kali sebelumnya. Kecuali kamu memberiku separuh simbal di tubuhmu, itu akan terjadi, dianggap sebagai hipotek dengan saya, kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa mempercayai Anda. Hei, ternyata kamu menginginkan separuh simbal lainnya. Hatimu lebih gelap dari milikku. Mongkia itu memandang Yi Chen dengan jijik dan berkata, aku juga sangat ragu dengan karaktermu. Berikan padaku, jika tidak kita tidak perlu membicarakan kerjasama. Pembuluh darah muncul di dahi Yi Chen. Untuk Mongki yang tidak tahu malu, jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Tidak ada gunanya terus bertarung seperti ini. Mari kita bekerja sama lagi. Yi Chen mengangkat bahu. Meskipun Mongkia itu tidak bisa diandalkan, dia tidak lemah. Jika kita bekerja sama, kita bisa banyak membantu saat menghadapi musuh yang kuat. Lalu tunggu apa lagi di sini? Mereka seharusnya akan membuka segel di altar. Ayo kita ke sana dan melihat. Tidak perlu terburu-buru. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita muncul untuk mengambil harta karun itu, kita mungkin akan menarik pengepungan dari kuil bayangan. Berdasarkan budidaya kita, saya khawatir kita tidak akan mendapatkannya, banyak manfaatnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Mongki mengayunkan tinjunya dengan nada menghina dan berkata, jika Mongki berada di puncaknya, dia bisa menusuk mereka sampai mati dengan satu jari. Oke, berhentilah menyombongkan diri sedikit,
sehingga kamu dapat mengumpulkan karakter dan mendapatkan lebih banyak hal baik. Yi Chen melihat sekeliling dan berkata ini adalah dunia yang dibangun dari sebuah formasi. Jika formasi ini bisa terjadi jika kamu tidak bisa mengendalikannya, tidak akan menjadi masalah untuk melawan kuil bayangan, tapi itu akan memakan waktu. Aku serahkan ini padamu. Aku bertanggung jawab menanyakan informasi dari depan. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera memberitahumu. Mongkia itu tidak tinggal di sini dan segera bergegas ke tengah. Yi Chen melambaikan tangannya, dan wadah pola serta cakram pola terbang keluar dari cincin penyimpanan, mendesak kekuatan jiwa untuk menyuntikkan ke dalam wadah pola, dan kemudian mulai mengukir. Temukan dulu sumber dan akhir tempat ini, agar lebih mudah dikendalikan. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan tato di tangannya ke depan. Garis peng muncul dari pelat pola, menyentuh tanah, lalu mengalir ke sekeliling dan ke arah depan. Ini hanyalah cara kecil untuk menemukan sumber dan ekornya. Terlebih lagi, formasi ini bukanlah formasi jebakan, juga bukan formasi serangan menemukan. Mengikuti energi ke tepi formasi, Yi Chen berhenti. Dia telah menemukan lokasi sumber dan ekornya. Energi yang terkandung di dalamnya memang kuat. Yi Chen tersenyum sedikit, dan kemudian perangkat pola kendali mulai terukir bersama-sama dan bergegas menuju sumber dan akhir. Boom! Pada saat ini, suara tumpul keluar. Sumber dan Wen Duan memadatkan dua binatang ajaib pada saat ini, menyerbu menuju formasi Yi Chen, bertabrakan satu sama lain, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Ayo! Itu sebenarnya dicegat. Saya tidak menyangka sumber di sini memiliki energi yang begitu kuat. Yi Chen sangat terkejut. Tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajahnya, dan dia mengendalikan tato di tangannya untuk menggambar lagi. Boom kali ini, energi dalam formasi tidak mengalir deras menuju sumber dan akhir, melainkan langsung menghantam tanah. Formasi tersebut memadat membentuk pola bintang berujung 6. Kekuatan hisab dilepaskan dari heksagram, dan sumber serta ekornya diserap pada saat ini. Aku belum bisa menyembuhkanmu. Yi Chen mulai menggambar lagi, energinya berkumpul dan bergegas menuju formasi. Gelombang energi peng bergetar ke segala arah. Tanpa sumber dan ekornya, Yi Chen langsung mengendalikan formasi, dan perasaan daging dan darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Boom melambaikan tangannya dengan lembut ke depan, dan formasi di atas bergetar. Formasi itu melonjak dan membombardir tanah. Energi mengerikan itu meledakkan lubang yang dalam. Pergilah ke lokasi pusat sekarang, jika tidak kamu akan terlambat dan kamu bahkan mungkin tidak bisa minum supnya. Yi Chen melambaikan tangannya lagi, dan semua energi formasi ditarik kembali pada saat ini, dan dia menggunakan keajaiban transformasi lagi untuk mengubah penampilannya, dan terbang dengan cepat menuju tengah. Ketika dia tiba tidak jauh dari sana, Yi Chen melihat ke tengah. Sebuah altar emas besar menarik perhatiannya, ditutupi dengan tanda misterius. Terlebih lagi, ada energi jahat hitam yang tertinggal di sekitar altar. Melihat ke altar beberapa kali lagi, saya benar-benar merasakan jantung berdebar-debar. Saya yakin akan ada banyak harta karun di medan perang kuno ini yang belum pernah dimasuki siapapun. Pasti akan ada banyak benda di altar itu, dan bahkan mungkin ada hal-hal yang mencatat zaman kuno. Sekelompok besar penggarap mengelilingi altar emas, dan mereka semua memandang altar dengan mata menyala-nyala. Mata Yi Chen menyapu mereka. Menurutnya, para pembudidaya ini sebenarnya sangat menyedihkan. Seringkali mereka digunakan sebagai umpan meriam, dan pada akhirnya mereka tidak mendapat manfaat. Yi Chen, aku di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari telinga Yi Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan di depan, hanya untuk melihat Monkey menggunakan keajaiban transformasi menatapnya. Monkey itu mengangkat kepalanya sedikit, memberi tanda pada Yi Chen untuk melihat ke depan. Orang-orang dari kuil bayangan ada di mana-mana. Yi Chen segera melihat orang-orang dari kuil bayangan, dan Yi Chen tidak tahu mengapa mereka tidak membuka altar. Aneh, dalam banyak catatan, tidak disebutkan tentang medan perang kuno seperti itu. Ekspresi keingintahuan muncul di wajah salah satu alam Yuangu. Mereka semua sangat bingung, dan bocah pembasmi itu bertanya belum ada yang membuka medan perang kuno ini. Jika kita membukanya, saya yakin kita bisa mendapatkan banyak hal, dan mungkin kita juga bisa mempelajari sesuatu tentang zaman kuno. Jika perkataan bocah pembasmi itu didengar oleh orang lain, mereka pasti akan merasa sangat bingung. Suku-suku kuno memiliki warisannya sendiri, dan banyak hal yang dicatat. Mereka sudah ada sejak zaman kuno, namun menurut perkataannya, sepertinya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno, yang membingungkan. Membuka perkataannya memang bisa membawa beberapa manfaat, tapi berdasarkan perasaanku,
ada beberapa benda yang tersegel di bawah altar. Jika kita membukanya, kita mungkin akan menemui banyak masalah. Para tetua tidak perlu terlalu khawatir. Kita memiliki 4 tetua di sini. Bahkan jika kita menghadapi bahaya, itu sudah cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Karena Tuan Muda berkata demikian, mari bekerja sama untuk membuka altar ini. Alam Yuangu lainnya mengangguk. Jangan terlalu cemas sekarang. Jika kita membuka altar ini sendiri, itu akan membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Ketika lebih banyak kultivator datang, kita bisa membukanya. Dengan bantuan mereka, kita bisa menyelamatkan banyak masalah, kata anak laki-laki. Para pembudidaya biasa juga mengetahui bahwa di mata mereka hanyalah alat, namun mereka rela melakukannya karena tanpa kekuatan super tersebut, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari kue tersebut karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk membukanya. Segel. Lihat, pemimpin klan Ibel ada di sini. Pada saat ini, seorang kultivator berseru. Yi Chen segera menoleh untuk melihat ke arah pintu masuk, dan segera melihat seorang lelaki tua terbang menuju sisi ini. Ada ekspresi ketidakpedulian di wajahnya, dan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, memberikan perasaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang. Wajah banyak kultivator berubah setelah merasakan auranya. Alam kuasi primordial, Yi Chen menilai tingkat kultivasinya dari auranya. Tingkat budidaya 5 orang kuat di wilayah perairan semuanya serupa kekuatan juga merupakan ranah kuasi primordial. Penguasa Demon Emperor Ridge juga ada di sini. Suara lain terdengar, dan lelaki tua lainnya terbang ke sisi ini. Wajahnya ditutupi sisik, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Pemimpin klan hantu juga ada di sini. Pemimpin klan Tianming juga ada di sini. 2 sosok lagi terdengar, dan beberapa sosok terbang menuju sisi ini. Aura yang mereka keluarkan sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa 4 orang kuat dari wilayah perairan semuanya akan datang. Senyum muncul di wajah Yi Chen. Jika istana setan darah tidak dihancurkan, 5 orang kuat yang akan datang sekarang. Dengan medan perang kuno yang begitu besar, akan aneh jika mereka tidak datang, Monkey hanya cemberut dan berkata. Sebagai ahli alam kuasi primordial, mereka hampir tak terkalahkan di antara klan Ibel, dan mereka biasanya bertindak seolah-olah mereka lebih unggul dari yang lain. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki postur aslinya. Mereka terbang tidak jauh dari orang-orang kuat kuil bayangan, dan pada saat yang sama mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, saya telah melihat para senior kuil. Merupakan hal yang sangat wajar bagi orang dengan tingkat kultivasi rendah untuk menyebut orang dengan tingkat kultivasi tinggi sebagai seniornya. Kuil bayangan adalah salah satu dari 6 suku kuno menyapa mereka terlebih dahulu, mereka mungkin bisa berbicara dengan mereka. Orang-orang dari suku kuno telah menjalin hubungan, yang akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Tidak sopan. Salah satu pakar alam Yuangu hanya melambaikan tangannya dan kemudian mengabaikan mereka. Di wilayah perairan, status mereka tidak ada bandingannya, namun di hadapan suku kuno, mereka bahkan bukan bawang hijau, dan wajar jika mengabaikannya. Orang-orang kuat dari semua kekuatan besar tidak marah saat ini. Mereka mundur satu demi satu dan berdiri di kejauhan memandangi altar emas dengan mata berapi-api. Semua kekuatan di wilayah perairan ada di sini. Anda telah mengeluarkan kekuatan di wilayah kayu. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan di wilayah emas. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu membicarakan tentang wilayah bumi. Suku Roh Kudus masih berintegrasi sekarang dan mereka tidak boleh datang. Saya tidak tahu tentang area kebakaran. Apakah orang akan datang? Kata monyet. Domain api, yang merupakan wilayah yang relatif misterius. Karena jaraknya yang relatif jauh, hanya sedikit pembudidaya yang memasuki tempat itu, dan tidak ada seorang pun dari domain api yang pernah berjalan-jalan. Menurut penilaian Yi Chen, kemungkinan besar ada suku kuno di domain api. Dia tidak tahu apakah ada klan kuno, tapi dia tahu bahwa ada gua Ibel di sisi lain domain api, dan ada juga Ibel kuat yang tidur di dalamnya. Saya tidak tahu apakah Ibel di sana sudah bangun. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir, dan memusatkan perhatiannya kembali pada altar emas, berkata akan baik bagi kita semua jika ada alam Yuangu yang lain. Memancing di perairan yang bermasalah adalah cara yang harus dilakukan. Jika kuil bayangan bertemu lawan, stres Yi Chen akan berkurang. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dan mengurangi beberapa risiko. Sudah hampir waktunya. Seharusnya tidak banyak penggarap yang datang. Pada saat ini, seorang tetua kuil melirik dari bawah. Ada kerumunan orang di bawah, dan ada banyak penggarap yang mengambang di kehampaan, mungkin tidak kurang dari 200.000 penggarap. Mereka semua memandang ke altar emas dengan mata menyala. Belum ada yang pernah memasuki medan perang kuno ini.
Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Kita cukup beruntung menjadi yang pertama. Sekarang, mari bekerja sama untuk membuka altar emas itu. Tetua kuil berteriak, dan mata para penggarap yang hadir bersinar dengan cahaya panas. Akhirnya ini akan dimulai. Banyak kultivator bergerak maju, tetapi Yi Chen diam-diam pindah ke belakang sehingga jika ada bahaya, orang-orang di depan dapat membawanya untuk sementara waktu. Bergandengan tangan dan melancarkan serangan. Teriakan para tetua kuil terdengar di kehampaan, dan kemudian para pembudidaya yang hadir menggunakan formula sihir pada saat yang bersamaan. Lebih dari 200.000 pembudidaya mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama. Pemandangannya sangat spektakuler. Gelombang-gelombang energi tirani mengguncang sekeliling, dan angin dingin bertiup kencang. Basmi. Saat teriakan terdengar, mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, dan cahaya cemerlang menembus kehampaan dan bergegas menuju altar emas. Boom, lebih dari 200.000 sinar energi membombardirnya, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip. Altar tersebut tidak terpengaruh sama sekali, hanya bergetar sedikit dan tetap tidak bergerak. Di antara serangan tadi, ada juga serangan dari para prajurit kuno, tapi tidak ada gunanya bagi mereka untuk bergabung pada saat yang sama pertahanan altar. Wow, saat semua orang bersiap untuk melanjutkan serangan, tiba-tiba, garis-garis muncul di altar, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip. Apa yang terjadi? Ada kebingungan di wajah mereka, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hati mereka. Altar melakukan serangan balik, semuanya mundur dengan cepat. Bocah pembasmi itu berteriak, dan kemudian garis-garis di altar mengembun menjadi satu untuk membentuk pedang besar setinggi langit, yang menebas ke depan. Ah, ini datang terlalu tiba-tiba. Mereka tidak memiliki persiapan sebelumnya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung terkena energi tersebut. Berbagai teriakan terdengar, dan ribuan pembudidaya kehilangan nyawa. Serangan balik yang mengerikan dari altar membuat para penggarap yang hadir terkesiap. Tidak, ketika saya membuka medan perang kuno sebelumnya, saya tidak pernah menghadapi serangan. Tetua kuil mengerutkan kening dan berkata, sepertinya diperlukan metode lain untuk membuka altar. Cara lain, apakah itu sama dengan formasi yang kita temui sebelumnya? Kita perlu menemukan bangunan utama dan menghancurkannya sebelum kita dapat membuka altar. Tanya bocah pembasmi itu. Seharusnya begitu. Tetua kuil mengangguk, lalu berteriak dengan keras, semuanya berhenti menyerang dan cari ruang ini untuk melihat apakah ada bangunan. Jika ada, hancurkan semuanya. Jelas, mereka memiliki pengalaman sebelumnya, dan orang-orang dari kuil bayangan sangat bergengsi. Para pembudidaya yang hadir mengambil tindakan satu demi satu. Mereka menyebar dan mencari bangunan. Yi Chen melayang di kehampaan, menutup matanya, dan merasakan pada saat yang sama, dia menemukan bahwa ada pola formasi yang kuat di sekitar altar, dan pola itu meluas dari segala arah. Lihat, ada pilar batu di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan, dan pilar batu yang ditutupi pola susunan menarik perhatian mereka. Hancurkan dia dan lihat apa yang terjadi. Para penggarap mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan menyerang pilar batu. Boom adalah suara yang membosankan, dan pilar-pilar batu menjadi tuli oleh suara tersebut. Garis-garis di altar telah berkurang. Dan pada saat ini, Yi Chen merasakan perubahan di altar dan berkata sepertinya bangunan-bangunan itu adalah kuncinya. Jika Anda ingin membukanya, hancurkan. Nak, ayo cepat pergi. Para pembudidaya itu sudah pergi. Jangan menunggu di sini, kalau tidak kita akan dicurigai oleh orang lain. Bahkan para tetua kuil pergi untuk menghancurkan bangunan itu. Sangat tidak pantas bagi Yi Chen untuk tinggal di sini sendirian. Selama dia melihat sebuah bangunan, Yi Chen akan melancarkan serangan, tetapi seringkali dia tidak memerlukan bantuan karena ada begitu banyak pembudidaya di sini, dan tidak ada kekurangan pembudidaya yang suka pamer. Area di sini sangat luas dan terdapat banyak bangunan. Butuh banyak waktu untuk menghancurkan semuanya. Jam demi jam berlalu, dan hari berlalu seperti ini. Banyak kultivator yang hadir merasa lelah, bahkan ada yang hanya duduk bersila di tanah sebagai kultivator. Hanya pilar batu terakhir yang tersisa. Yi Chen mengendalikan pola formasi di sini, sehingga dia bisa merasakan semua situasi di dalam, dan terbang ke arah barat dalam sekejap. Setelah beberapa saat, pilar batu tebal muncul di depan. Semuanya telah hancur, dan kini hanya tersisa yang terakhir. Setelah menghancurkannya, altar seharusnya bisa dibuka. Cahaya tajam melintas di matanya, dan Yi Chen menamparkan pilar batu itu dengan telapak tangannya. 1460.